Bab 1891, Hadiah. Siapa kamu sebenarnya? Lin Ming memandang wanita misterius itu. Setelah merobek cadarnya dengan tombak naga hitam, dia bisa memastikan tebakannya selama ini. Penampilannya hampir sama persis dengan penampilan Seng Mei, dan kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Wanita ini memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Seng Mei. Apakah Seng Mei juga seseorang dari ras dewa? Saat pemikiran ini terlintas dalam pikiran Lin Ming, dia langsung berpikir itu tidak mungkin. Dalam kesannya, Seng Mei mengembangkan esensi roh serta metode penanaman spirita. Jika dia adalah seseorang dari ras dewa, dia akan mengembangkan kekuatan keilahian. Ini akan membuatnya semakin kuat. Wanita misterius itu memandang Lin Ming dan tersenyum tipis. Kamu bertanya siapa aku? Apakah ada artinya? Kamu dan aku dipisahkan oleh sungai waktu yang tak berujung, kita tidak pernah bertemu. Ketika wanita itu berbicara, dia berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, Lin Ming berkata, saya telah melihat seorang wanita. Penampilannya sama persis dengan penampilanmu. Dan, dia adalah seseorang dari zamanku. Kata-kata Lin Ming menyebabkan wanita itu terdiam. Dia berbalik dan menatap Lin Ming dengan terkejut. Apakah begitu? Suara wanita itu ringan dan lapang, tanpa sedikitpun petunjuk tentang apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia menginjak angin dan menghilang ke dunia cermin tanpa batas, melebur ke dalam dunia dan menghilang tanpa jejak. Lin Ming menyaksikan wanita misterius itu pergi. Untuk waktu yang lama dia tetap diam. Penampilan wanita misterius itu adalah sebuah misteri yang tertinggal di hati Lin Ming. Kehidupan Seng Mei, apa yang telah dia lalui? Lin Ming ingat bahwa setelah dia selesai berkultivasi di medan perang galaksi kuno Akashic Dream Universe, dia bertemu dengan Kaisar Jiwa, dan kemudian dia bertemu Seng Mei. Seng Mei bertanya kepadanya apakah dia bersedia meninggalkan umat manusia dan pergi sendirian bersamanya, pergi ke suatu tempat yang jauh selama 100 juta tahun. Saat itu, Seng Mei sepertinya memiliki hal-hal yang tidak dapat dia ungkapkan. Tapi Lin Ming juga memiliki hal-hal yang tidak bisa dia letakkan. Karena itu, dia memilih untuk menolaknya. Sekarang, di tanah terlarang Asura ini, Lin Ming mengingat semua kata-kata yang dikatakan Seng Mei kepadanya dan memiliki berbagai pemikiran di dalam hatinya. Semua ide rumit ini berkumpul, dan Lin Ming tidak tahu di mana letak kebenarannya. Adapun Seng Mei, dia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi, atau apakah dia bisa menanyakan semua pertanyaan yang dia miliki. Lin Ming, kamu baik-baik saja. Di luar cermin es dingin, Di Wuhen dan yang lainnya bergegas mendekat, semuanya tidak mampu menenangkan suasana hati mereka. Khususnya, seniman bela diri ras dewa, mereka memahami bahwa ras dewa primal benar-benar telah mengambil harta karun kali ini. Lin Ming menganggap orang-orang suci sebagai musuhnya. Penampilannya telah membawa perubahan yang sangat menguntungkan bagi ras dewa. Serangan tombak terakhir itu, apakah ada namanya? Tanpa asap bertanya, sebelum serangan terakhir dia mengira Lin Ming kemungkinan besar akan kalah. Namun di pertarungan terakhir, pertarungan tiba-tiba mengalami pembalikan. Serangan tombak itu sungguh menakjubkan. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke atas ke langit. Di langit dunia cermin, bola cahaya mengambang jatuh ke arah Lin Ming. Untuk sesaat, semua orang menahan napas. Mereka tahu bahwa bola cahaya ini adalah hadiah Lin Ming. Orang-orang tidak tahu hadiah apa ini, tetapi mereka bisa merasakan aura mengerikan dari seorang kaisar sejati muncul darinya. Seolah-olah tingkat harta karun ini sudah melampaui tingkat ketuhanan sejati. Mungkinkah ini senjata pamungkas yang digunakan oleh Asura Roadmaster? Semua orang berpikir, mata mereka sungguh-sungguh dan penasaran. Meskipun ini adalah harta Lin Ming dan tidak terlalu berhubungan dengan mereka, mereka semua masih bersemangat pada kesempatan untuk dapat mengalami objek ilahi tersebut. Bola cahaya perlahan jatuh ke telapak tangan Lin Ming, secara bertahap terwujud menjadi kenyataan. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Yang mereka lihat hanyalah ruang di telapak tangan Lin Ming sepertinya telah runtuh. Energi tak terbatas melilit telapak tangan Lin Ming, seolah-olah dia sedang memegang alam semesta dalam genggamannya. Dan di pusat alam semesta ini terdapat pusaran hitam yang menyedot semua cahaya serta mengisolasi indera semua orang. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, Lin Ming punya perasaan samar tentang apa itu. Energi di telapak tangannya menyebabkan dia merasakan pemanggilan dari hukum. Jika dikatakan bahwa dia sedang menggenggam alam semesta di telapak tangannya, itu tidak salah. Namun ini bukanlah alam semesta biasa, melainkan alam semesta batin yang tercipta dengan sendirinya. Yang terkandung di dalamnya adalah aura yang melekat pada hukum, ini adalah hukum keberadaan. Rasanya seperti banyak sekali kehidupan yang lahir dan kemudian padam di alam semesta ini, hidup dan mati berputar-putar. Dalam sekejap, semua aura hukum menyatu. Lin Ming akhirnya menyadari bahwa sebenarnya benda di telapak tangannya adalah setetes darah. Ini adalah setetes darah seorang kaisar agung. Itu memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, melayang ke atas dan ke bawah seperti bintang. Di dalamnya terdapat makna mendalam dari hukum kehidupan dan kematian serta kehendak mengerikan dari seorang kaisar agung. Aura tetesan darah ini sangat familiar bagi Lin Ming. Dan, keakraban ini menyebabkan pikirannya bergetar. Di Akashic Dream Universe, dari halaman emas yang diperoleh Lin Ming, aura di dalam halaman itu sama persis dengan yang keluar dari setetes darah ini. Jika tidak salah,
maka setetes darah ini ditinggalkan oleh pencipta kitab suci. Itu bukan darah Asura, tapi darah pencipta kitab suci. Hal ini membuat Lin Ming sangat terkejut. Mengapa darah pencipta kitab suci tertinggal di tanah terlarang Master Jalan Asura? Lin Ming tidak bisa tidak mengingat pertempuran besar yang dia saksikan di medan perang galaksi kuno antara Asura Road Master dan pencipta kitab suci. Dalam pertempuran itu, pencipta kitab suci telah dilukai oleh Asura Road Master. Kitab suci telah hancur dan dia kehilangan banyak darah ilahinya. Mungkinkah Asura Road Master mengumpulkan darah dewa dari pencipta kitab suci dan menyegelnya di tanah terlarang miliknya sehingga penerusnya dapat menganggapnya sebagai kesempatan keberuntungan mereka? Lin Ming menatap setetes darah ini. Ini bukan setetes darah biasa, tapi intisarinya yang membeku dari sejumlah besar darah. Setelah 10 miliar tahun, bukan hanya energi esensi di dalamnya yang tidak berkurang, namun karena hukum kehidupan dan kematian, ia justru tumbuh semakin kuat, seperti anggur yang sudah tua. Semakin banyak waktu berlalu, akan semakin berharga. Saya sudah menyerap darah Asura. Jika saya menyerap setetes darah dari pencipta kitab suci, lalu apa yang akan terjadi? Lin Ming ragu-ragu sejenak. Setetes darah jatuh ke telapak tangannya dan meleleh ke dalam tubuhnya tanpa riak sedikitpun. Dia berencana untuk menyerap dan memurnikan setetes darah ini di sini. Dengan melakukan itu, dia akan menjadi lebih kuat jika ada hal lain yang harus dia hadapi di tanah terlarang Asura ini. Adapun di Wuhan dan yang lainnya, karena kepentingan mereka terkait erat dengan kepentingannya, mereka secara alami akan menjadi pelindungnya. Lin Ming duduk bersila di kehampaan, dengan tenang menenangkan diri. Dia merasakan aliran energi yang besar di dalam tubuhnya. Pada saat ini, di dalam lautan spiritualnya, gelombang mengerikan sedang naik ke udara. Pada saat itu, sepertinya dia tidak menyatu dengan setetes darah pun, tetapi telah menyatu dengan alam semesta yang luas dan mendalam. Tetesan darah ini sepertinya memiliki banyak galaksi yang bergetar, triliunan bintang berkilauan. Setiap bintang adalah karakter yang kompleks dan melelahkan. Dengan banyaknya bintang yang berkumpul, mereka membentuk kitab suci yang tak ada habisnya. Di kitab suci kuno ini, ada sosok redup yang duduk di atas segalanya. Hanya dengan duduk di sana, dia seolah-olah sedang duduk di masa lalu yang tak terbatas, duduk di penghujung masa. Sepertinya dia telah mati, tanpa sedikit pun vitalitas hidup. Di sekelilingnya, kehampaan yang tak terbatas mulai berguncang dan runtuh. Energi kematian tetap ada di sekelilingnya tanpa akhir. Galaksi-galaksi besar musnah di bawah kakinya, membusuk hingga berkeping-keping, berubah menjadi abu yang berserakan di ruang angkasa yang sedingin es. Pada saat ini, kitab suci kuno bergetar lembut dan mulai memancarkan cahaya lembut dan bercahaya. Di ujung alam semesta ini, berdiri dalam oposisi yang kabur, ada siluet lain. Sosok ini adalah seorang wanita. Dibandingkan pria yang tampak mati, wanita ini seterang bulan. Tubuhnya memancarkan cahaya yang luar biasa. Setiap gumpalan cahaya yang dia keluarkan sepertinya memiliki sosok kecil yang duduk di dalamnya, melantunkan teks suci dan memenuhi udara dengan kehidupan. Cahayanya menyapu galaksi, menerangi kosmos yang gelap gulita. Tertutup oleh tirai cahayanya, banyak bintang redup dan suram mulai bersinar dengan kekuatan hidup yang kuat. Banyak bintang yang mati mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Rerumputan yang dipenuhi kehidupan menyembul dari tanah dan pepohonan yang menjulang tinggi muncul dari bebatuan. Burung terbang melintasi langit luas dan binatang berlari melintasi ladang. Para leviatan berenang di air, tenggelam dan terbentang tanpa henti. Setetes darah mengandung dua kekuatan mistik yang berbeda dan batasan hidup dan mati. Mereka bertentangan satu sama lain, tetapi hidup berdampingan di alam semesta yang sama. Lin Ming mulai mencerahkan dirinya sendiri pada sutra kuno ini, pikirannya sepertinya telah naik ke atas kumparan fana. Darah ini mengandung makna mendalam di balik kitab suci. Dibandingkan dengan halaman emas, itu bahkan lebih berharga. Ini adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang dimiliki Lin Ming untuk memahami hukum alam semesta batin tidak terbayangkan. Sebelumnya, saya hanya melihat bagian kehidupan dalam kitab suci. Dengan kata lain, halaman emas. Tapi, saya belum pernah melihat halaman kematian. Namun setetes darah ini tidak hanya memperdalam pemahaman saya tentang halaman kehidupan tetapi juga memungkinkan saya untuk memperkirakan secara samar apa yang terkandung dalam halaman kematian, mendapatkan makna kematian yang lebih dalam. Lin Ming pernah memahami prinsip-prinsip pada platform kuil di Phantom God Spirit Cliff. Dia telah beresonansi dengan dunia dan telah melihat banyak pemandangan waktu yang berbeda. Pemahamannya terhadap kitab suci bukanlah hal yang remeh. Sekarang, di dalam lautan spiritualnya, beberapa teks halaman emas yang belum dia pahami mulai bergemuruh, beresonansi dengan kekuatan misterius dan bersemangat di dalam darah yang telah dia serap. Lin Ming tahu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Istana Daefik Aidao terbuka dan cahaya menyilaukan memancar, membawa serta kekuatan yang dapat menembus semua misteri, menyinari kitab suci kuno. Beberapa teks yang tidak jelas dan tidak dikenal mulai bersinar. Kabut yang menyelimuti mereka menghilang, memperlihatkan cahaya dingin dan lemah di balik itu semua. Cahaya dingin ini sungguh aneh. Meski lemah, namun terus berlanjut tanpa akhir, seperti api abadi yang tidak akan pernah padam. Ia menembus kegelapan tak berujung, perlahan menerobos ruang dan waktu hingga mencapai dunia jiwa dan kemudian menyelidiki Akashic Dream Universe. Saat Akashic Dream Universe yang misterius ditembakkan dengan cahaya dingin ini, dari seluruh bagian Akashic Dream Universe, gumpalan kekuatan mistik yang sangat murni dan tak terbatas ditembakkan kembali, mengikuti jalur cahaya dingin dan berkumpul ke dalam pikiran Lin Ming.
Bang! Seluruh tubuh Lin Ming bergetar. Dari daging dan darahnya, cahaya mulai memancar, beresonansi dengan kitab suci kuno di sekelilingnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Cahaya aneh ini berwarna hitam di satu sisi dan putih di sisi lain, seperti diagram yin-yang. Itu berisi makna sebenarnya dari hidup dan mati saat melilit Lin Ming. Lambat laun, hukum berubah menjadi kepompong cahaya hitam putih. Terletak di dalam, Lin Ming akan berdetak dengan kehidupan dari waktu ke waktu, dan di lain waktu dia akan diam saja. Bab 1892, Puncak Tuan Suci. Di dalam kepompong, Lin Ming mengalami mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi ini, dia menyaksikan bencana besar melanda kosmos. Skala bencana besar ini jauh lebih mengerikan daripada invasi ras dewa oleh para orang suci, itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi hampir setiap ras di setiap alam semesta. Dia melihat setan-setan mengamuk, dia melihat banyak sekali nyawa yang binasa, triliunan kuadriliun mil ruang angkasa terhapus dari kehidupan saat dunia-dunia besar dihancurkan satu demi satu. Kengerian bencana ini bahkan mengubah aturan Dao Surgawi. Hal ini menyebabkan beberapa alam semesta di 33 surga dimusnahkan dari peradaban, berubah menjadi hutan belantara. Dan era ini adalah era di mana Asura Road Master dan pencipta kitab suci hidup. Lin Ming sepertinya melewati 10 miliar tahun untuk menyaksikan semua ini. Ada fragmen kabur, tapi adegan di dalam kiri Lin Ming mengejutkan di luar pemahaman. Iblis-iblis yang mengerikan itu memenuhi langit. Yang terburuk di antara mereka adalah para Holy Lord, dan ada banyak lagi iblis Raja Dunia dan Raja Dunia Agung yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya itu, tetapi ada banyak setan tingkat Empyrean dan tingkat Dewa Sejati. Pusat kekuatan terbesar dari ras kuno berperang sengit dengan iblis-iblis ini, menghabiskan seluruh energi mereka. Banyak ras yang dimusnahkan sepenuhnya. Namun bagi manusia, orang suci, dan spirita, saat ini mereka masih merupakan ras kecil. Berdasarkan kelemahan mereka, mereka bertahan dan berkembang biak, perlahan-lahan merebut 33 surga dan mengembangkan peradaban seni bela diri mereka sendiri. Akumulasi kebijaksanaan alam semesta menurun, tetapi bangkit kembali dan mulai berkembang pesat. Proses ini seperti pola hidup dan mati yang bergantian. Kemuliaan adalah kehidupan, kehancuran adalah kematian. Lin Ming merasa bahwa tanpa ragu, adegan yang dilihatnya adalah kenangan dalam setetes darah. Iblis-iblis ini, apakah mereka yang disebut iblis jurang? Alam purba yang berdiri terpisah dari 33 surga, mungkinkah itu pintu masuk yang menghubungkan jurang maut dan 33 surga? Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal. Alam purba kemungkinan besar adalah pintu masuk ke jurang maut, sehingga tidak bisa dihancurkan. Inilah mengapa ia bertahan selama 10 miliar tahun, dan akhirnya menjadi reruntuhan. Alam semesta tanpa batas, semua kehidupan di kosmos, peradaban seni bela diri, di dunia ini, tidak ada yang bisa lepas dari samsara hidup dan mati. Hukum kehidupan dan kematian adalah hukum yang paling umum di alam semesta, mereka ada di mana-mana. Jika demikian, apakah hukum kehidupan kekal benar-benar ada? Segala macam pemikiran terlintas di benak Lin Ming. Tanpa sadar, dia melihat tubuh fananya perlahan menyatu dengan kepompong darah, perlahan berubah. Di permukaan kepompong darah, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka samar-samar bersirkulasi dengan cahaya terang, memancarkan cahaya kemerahan yang pekat. Adegan ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, hukum Asura di dunia cermin mulai berkumpul. Fragmen hukum ini membentuk pusaran raksasa yang disalurkan ke dalam kepompong darah. Pada saat yang sama, dalam kepompong darah, darah Asura dalam Lin Ming mulai beresonansi dengan hukum Asura Surgawi Dao. Bersenandung, suara mengerikan bergema keluar. Dari waktu ke waktu, sisik hitam muncul di tubuh Lin Ming dan kemudian bersembunyi lagi. Sendi-sendinya mengeluarkan suara ledakan yang berderak seolah-olah darah Asura di dalam dirinya berbenturan dengan darah pencipta kitab suci. Dua garis keturunan yang berbeda berperang satu sama lain, hampir menjadikan tubuh Lin Ming sebagai medan perang mereka. Rasa sakit yang menyiksa bergema di seluruh Lin Ming seperti air pasang. Daging dan darahnya terkoyak berulang kali, runtuh dan hancur. Sejumlah besar darah bocor, mengalir ke dalam kepompong. Pada saat itu, rasanya seperti tubuh Lin Ming direndam dalam kolam darah. Namun, bahkan melihat tubuhnya hancur, hati Lin Ming masih seperti air tenang, tanpa rasa panik sama sekali. Hal ini mirip dengan makna mendalam dari hukum kehidupan dan kematian. Untuk memecah sesuatu dan kemudian mereformasinya. Tanpa mengalami kehancuran, bagaimana seseorang bisa mengalami kehidupan baru? Adapun gelombang rasa sakit yang tak ada habisnya, Lin Ming mengandalkan kemauannya untuk menanggung setiap bagian terakhirnya. Jadi, bahkan dalam situasi seperti itu dia mampu tetap berada dalam kondisi yang sangat halus. Budidayanya meningkat pesat. Dia langsung menerobos penghalang alam mendiang Holy Lord. Namun, budidayanya terus meningkat drastis. Tubuh fananya terus terurai, hingga tulang putihnya pun terlihat. Lin Ming hanya dengan gigih membela dunia batin dan laut spiritualnya, membiarkan tubuh fana menjalani semua transformasi ini dan membiarkan dua energi yang melonjak dalam dirinya terus membasuh meridiannya. Dia percaya bahwa kedua kekuatan dalam dirinya pasti akan menyatu. Kalau tidak, bukankah Asura Road Master akan meninggalkan jebakan maut di tanah terlarangnya dan bukannya hadiah? Jika penerusnya yang mewarisi warisan Asura Surgawi Dao mendapatkan setetes darah ini dari pencipta kitab suci, apakah itu benar-benar racun? Rasa sakit akibat fusi berlanjut untuk waktu yang lama.
Daging dan darah Lin Ming, dan bahkan sisik hitamnya, perlahan membusuk, hangus hitam hingga akhirnya rontok. Namun di bawah daging dan darah yang hancur ini terdapat daging dan darah baru, kristal dan putih bersih, seperti batu giok yang hangat. 10 hari berlalu, hukum Asura Surgawi Dao telah sepenuhnya berkumpul ke dalam kepompong darah. Dan pada saat ini, dengan suara gertakan, retakan yang terlihat muncul di permukaan kepompong darah. Diwuhen dan yang lainnya terus-menerus mengawasi sekeliling. Ketika mereka menyadari perubahan ini, mereka semua menoleh untuk melihat. Lin Ming muncul. Kepompong darah itu terbelah sedikit demi sedikit hingga benar-benar robek. Di dalam, Lin Ming sedang duduk, bersimbah darah dan lendir. Merasakan aura hukum luar, Lin Ming membuka matanya dan perlahan berdiri. Pakaiannya telah hancur total tetapi tubuhnya terbungkus dalam cahaya hukum Dao besar. Dia tampak seperti matahari yang terik, membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Apakah dia sudah memurnikan darahnya? Gumam Diwuhen. Dia seharusnya melakukannya. Sudah cukup bagi siapapun untuk merasa iri. Pandangan kompleks muncul di mata Tu Bagui. Meskipun dia tidak tahu karakter kuno tak tertandingi mana yang meninggalkan setetes darah ini, dari segi kualitas, darah itu sudah benar-benar melampaui batas pemahamannya. Kesempatan yang sangat beruntung, bagaimana mungkin dia tidak iri? Pada saat ini, cahaya Dao besar memadat, membentuk pakaian baru yang menutupi Lin Ming. Budidaya Lin Ming secara tak terduga telah meningkat ke puncak alam Dewa Suci. Darah dari dua eksistensi yang melampaui keilahian telah berbenturan dengan keras di dalam tubuhnya, dampaknya menyebabkan budidaya Lin Ming naik ke ranah mendiang Holy Lord dan menerobosnya ke puncak ranah Holy Lord. Kecepatan budidaya yang begitu cepat belum pernah dialami bahkan oleh Lin Ming. Diwuhen, Smokeles, Tu Bagui, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Puncak Tuan Suci. Ini terlalu cepat, bahkan seorang jenius pun seringkali membutuhkan beberapa ratus tahun untuk bangkit dari Holy Lord tengah ke puncak alam Holy Lord. Tetapi untuk melampaui dua batas kecil secara tiba-tiba, apakah itu akan membuat fondasinya tidak stabil? Semua orang bertanya-tanya, khawatir. Tidak peduli ras apapun, kejeniusan mereka selalu menekan budidaya mereka untuk melemahkan pemahaman mereka tentang hukum. Kalau tidak, jika tingkat kultivasi seseorang meningkat terlalu cepat namun hukumnya tidak bisa mengikutinya, maka keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Misalnya, seorang seniman bela diri yang mengembangkan hukum kebakaran. Jika mereka masuk ke alam Holy Lord setelah memahami konsep api tingkat ke-6 dibandingkan memasuki alam Holy Lord setelah memahami konsep api tingkat ke-7, maka efek memasuki alam Holy Lord secara alami akan sangat berbeda di antara keduanya. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Ming. Hukum yang dia kembangkan terlalu luas dan pemahamannya terhadap hukum tersebut tidak cukup mendalam. Jika dia tidak bisa mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum ini dan membuat terobosan kultivasi dengan cepat dan acak, hal itu pasti akan mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Terhadap semua ini, Lin Ming tetap diam. Memang benar, batas budidayanya meningkat terlalu cepat. Dari alam Holy Lord awal hingga alam puncak Holy Lord, dia hanya menggunakan beberapa puluh tahun saja. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, dia setidaknya 10 kali lebih cepat. Dia harus menebus konsekuensi dari kemajuan kultivasinya yang begitu pesat. Dengan kata lain, Lin Ming harus menghabiskan waktu yang sangat lama di puncak alam Dewa Suci sebelum ia masuk ke alam Raja Dunia. Menembus dunia Raja Dunia akan menjadi langkah penting dalam jalan seni bela diri Lin Ming. Dia bahkan tidak boleh ceroboh sedikit pun tentang hal itu. Lalu, Lin Ming memeriksa tubuhnya. Dia menemukan dunia batinnya telah berkembang lagi. Ukuran dunia batinnya sebenarnya jauh lebih luas daripada dunia batin kebanyakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia. Meski begitu, Lin Ming bisa merasakan bahwa di dalam tubuhnya, dua kekuatan yang dimiliki oleh Asura Roadmaster dan pencipta kitab suci masih saling berhadapan seperti air dan minyak, tidak dapat menyatu. Mereka masing-masing menempati bagian tubuh Lin Ming, sedikit berlawanan satu sama lain dengan kekuatan yang sama. Memang, ingin menggabungkan kedua kekuatan ini sangatlah sulit. Lin Ming menghela nafas. Jalan yang ingin dia lalui adalah jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun bahkan dalam 10 miliar tahun. Bagi banyak orang jenius, jika mereka hanya bisa mengembangkan alam semesta dalam dan luar dan membawanya hingga batasnya, itu sudah merupakan pencapaian yang tak terbayangkan. Dan ingin menggabungkan keduanya, itu hanyalah angan-angan dari seorang idiot gila. Lin Ming memiliki firasat samar bahwa kedua kekuatan ini sedang menyergap jauh di dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa menggabungkannya maka mereka akan perlahan berkembang seiring berjalannya waktu. Bagi dirinya sendiri, ini mungkin masalah yang sangat berbahaya. Untuk menggabungkan dua hukum yang melampaui keilahian, serta untuk mengkonsolidasikan fondasinya dan menerobos ke ranah Raja Dunia. Dua misi yang sangat sulit ini seperti dua gunung besar yang terletak di depan jalan seni bela diri Lin Ming. Untuk melewatinya satu persatu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setidaknya, akan memakan waktu 100 tahun untuk mengkonsolidasikan fondasiku dan menerobos ke ranah Raja Dunia. Tapi 100 tahun dari sekarang, situasi seperti apa yang akan terjadi di alam ilahi? Lin Ming diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, mencengkeram tinjunya. Bab 1893, 6 Harta Karun Tertinggi. Setelah Lin Ming menyerap esensi darah dari pencipta kitab suci, bumi mulai bergetar. Cermin es dingin raksasa yang berdiri tegak di dunia mulai turun, jatuh kembali ke bumi.
Dan pada saat yang sama, di depan mata Lin Ming dan yang lainnya, jalan batu biru muncul. Jalan batu biru ini menjulang ke langit, dan di ujungnya, sebuah kuil muncul. Kuil ini sudah tua, memancarkan aura bertahun-tahun tanpa akhir. Itu telah melayang di langit untuk jangka waktu yang tak terbayangkan. Di sekitar kuil ada formasi susunan raksasa. Formasi susunan ini mengandung energi yang menakutkan. Rantai tebal melilit kuil seperti naga hitam, menempatkan kuil di langit. Kuil itu seharusnya sudah ada di sini, tapi sebelumnya ditutupi oleh cermin es dingin. Semua orang saling melirik. Apa yang ada di kuil ini? Ini adalah jalan terakhir. Jika saya tidak salah, maka ini adalah kuil Asura yang tercatat dalam teks kuno ras dewa saya. Jika ada jalan menuju keselamatan di tanah terlarang Asura, maka jalan itu harus disegel di dalam kuil Asura itu. Di Wuhen tiba-tiba berkata, suaranya bergetar. Dengan akhir yang begitu dekat, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia merasakan antisipasi yang mendalam tetapi juga ketakutan yang mendalam. Dia mengantisipasi bahwa ada sesuatu di dalam kuil Asura yang dapat mengubah gelombang perang. Namun, dia juga khawatir bahwa ini hanyalah keinginan sepihak dari pihak mereka, dia takut tidak ada cara untuk menyelamatkan ras dewa utama mereka. Jalan batu biru ini, bisakah kita naik? Tanpa asap mengerutkan kening. Dia merasa bahwa hanya Lin Ming yang berhasil lulus ujian cermin es dingin dan dia hampir tidak mampu mencampurkan dirinya ke dalam kelompok pemenang. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak dekat sama sekali. Dalam situasi ini, apakah mereka memiliki kualifikasi untuk masuk ke kuil terakhir? Kata-kata Smokeles membuat Di Wuhen ragu sejenak. Dia berhenti di jalan batu biru dan kemudian dengan hati-hati berkata, para leluhur penuh belas kasihan. Sekalipun aku kehilangan kehormatan bagi ras dewa, aku tetaplah keturunan daging dan darah mereka. Dengan tibanya kehancuran ras kita, bahkan jika kita adalah sampah yang tidak berguna, para leluhur tetap tidak boleh acuh terhadap kita dan membiarkan kita binasa. Saat dia berbicara, Di Wuhen mengangkat jubahnya dan berlutut di lantai, membungkuk dalam-dalam ke arah kuil. Di belakang Di Wuhen, Senku, Lan Lu, dan yang lainnya juga berlutut, semuanya membungkuk ke arah kuil. Setelah berlutut selama 10 napas, mereka berdiri. Kemudian, Di Wuhen mengambil langkah maju perlahan dan hati-hati dan melangkah ke jalan batu biru. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak dipaksa mundur oleh formasi susunan. Di Wuhen sangat gembira. Dia melangkah maju, membiarkan yang lain melangkah ke jalan batu biru. Kita dapat pergi. Di jalan ini, Di Wuhen diliputi perasaan aneh. Sepertinya seluruh keberadaannya menjadi halus, seolah-olah dia menahan baptisan hukum alam semesta yang tak ada habisnya. Senku, Lan Lu, dan yang lainnya juga mengikuti jalan batu biru. Lalu ada Lin Ming. Dia melihat ke arah jalan batu biru, dan menemukannya mirip dengan jalan batu biru yang dia temui dalam ujian terakhir jalan Asura, di dalam istana surgawi seukuran planet. Batu biru di sana juga mengandung aura hukum. Semua orang dengan hati-hati bergerak menuju kuil Asura. Jalannya sepertinya tidak terlalu panjang, tapi semua orang berjalan sepanjang hari. Mereka berjalan sangat lambat, membiarkan diri mereka menyadari hukum di sini sebanyak mungkin. Akhirnya, keenam orang itu mendekati kuil. Mengangkat mata, mereka melihat seluruh kuil diselimuti cahaya biru. Ada energi luar biasa yang terkandung di dalamnya yang tumbuh tanpa henti, sepertinya tidak pernah mengalami 10 miliar tahun sama sekali. Pintu besar kuil ditutup rapat. Namun saat kelompok itu mendekat, pintu terbuka. Di Wuhen dan Tu Bagui berjalan di depan, dengan hati-hati memimpin jalan menuju kuil Asura. Tidak ada bahaya di dalam kuil. Lin Ming bisa merasakan bahwa hukum di sini damai, kebanyakan dari mereka adalah formasi susunan pertahanan. Selama tidak ada yang mencoba menghancurkan kuil maka tidak akan ada niat membunuh. Jalan menuju kuil tidak terlalu panjang. Keenamnya melangkah masuk, kaki mereka berjalan di atas ubin yang tidak tersentuh selama ratusan juta tahun. Suara derai ringan bergema di dalam. Di ujung lorong ada aula besar yang luas. Aula besar ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 1000 kaki, mirip dengan alun-alun kota. Cahaya hukum menerangi aula ini, membuat seluruh aula bersinar seolah-olah di siang hari. Saat 6 orang memasuki aula besar, mereka bisa melihat sebuah altar di tengahnya. Altar ini tingginya hanya beberapa puluh kaki, tetapi memiliki tangga 9 anak tangga. Setiap langkah diukir dengan gambar-gambar indah dengan cahaya redup multiwarna yang berkilauan darinya, penuh dengan pemandangan yang membawa keberuntungan. Namun saat ini, tidak ada yang peduli dengan tangga. Sebaliknya, semua mata mereka terfokus pada langit di atas altar. Di sana, melayang di udara, ada 6 benda, masing-masing sangat berbeda satu sama lain. Berdiri di luar altar, karena cahaya hukum dan bayangannya, sulit bagi orang untuk segera membedakan ke-6 benda tersebut. Aura yang sangat kuat, ini ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Lin Ming dapat memastikan bahwa ke-6 item ini bukanlah harta karun biasa sama sekali. Selain Lin Ming, Senku, Tu Bagui, dan yang lainnya semuanya terengah-engah. Karena harta berharga ini, sulit bagi mereka untuk menekan suasana hati mereka. Ini adalah harta karun tertinggi dari 10 miliar tahun yang lalu. Salah satu dari mereka jauh lebih berharga daripada harta roh ketuhanan sejati. Ada kata-kata di sini. Tanpa asap tiba-tiba berkata. Semua orang mengikuti pandangannya untuk melihat bahwa di suatu tempat di altar, ada kata-kata ras dewa utama yang terukir di atasnya.
Tidak ada seorang pun yang memiliki masalah dalam memahami bahasa ras dewa utama, mereka segera mengerti apa maksudnya. Itu adalah pembagian harta karun. Dari 6 harta karun, hanya 3 yang bisa dipilih. Dari ketiganya, 1 milik mereka semua. Namun 2 lainnya, itu hanya milik orang yang telah melewati cermin es dingin. Dengan kata lain, itu milik Lin Ming. Melihat aturan penugasan, semua orang melirik Lin Ming dengan iri. Untuk memilih 3 harta karun dan 2 di antaranya pergi ke Lin Ming, ini benar-benar cukup untuk membangkitkan rasa iri seseorang. Tentu saja, karena perlindungan hukum di tanah terlarang Asura, serta dukungan dewa penguasa lama terhadap Lin Ming, dan juga fungsi tak terukur yang dimiliki Lin Ming dalam membantu ras kuno bertahan dari bencana besar ini, tidak peduli seberapa besarnya, siapapun iri pada Lin Ming, tak satu pun dari mereka akan berpikir untuk berkomplot melawannya. Memilih harta karun. Di Wuhen menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar. Alasan mereka datang ke tanah terlarang Asura adalah untuk saat ini. Apakah mereka bisa melihat secercah harapan dalam kegelapan atau tidak, semua itu bergantung pada harta karun tersebut. Kelompok itu perlahan terbang menuju altar. Mereka bisa merasakan kekuatan hukum yang sangat besar membengkak ke arah mereka seperti gelombang. Harta karun pertama menghadap kelompok, itu adalah tungku besar. Tungku ini tingginya 30 kaki dan memiliki desain yang sederhana dan polos. Ada ukiran rune di atasnya, dengan diagram Taoti dan segala jenis bunga dan burung lainnya. Ukiran ini tidak tampak indah sama sekali. Faktanya, mereka terlihat agak kasar. Melihat tungku itu sepertinya tidak ada yang istimewa darinya, seolah-olah itu adalah barang antik perunggu yang umum ditemukan di dunia fana. Namun, agar tungku ini ditempatkan di sini, semua orang tahu bahwa itu pasti harta karun yang tidak biasa. Tanpa diragukan lagi, itu kemungkinan adalah alat sihir terhebat yang pernah dibawa oleh Master Jalan Asura bersamanya di masa lalu. Ada tanda di dalam tungku. Tanpa asap tiba-tiba berkata. Semua orang melihat ke dalam dan melihat bahwa di dalam tungku, ada tulisan-tulisan kecil yang padat. Tulisan-tulisan ini dalam bahasa ras dewa primal, setiap kata dibanjiri dengan kekuatan rune hukum mistik. Mereka pingsan, tampak tertutup kabut, membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tungku ini adalah harta tertinggi tingkat Beyond Divinity. Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata Lin Ming. Tungku ini, dia menginginkannya. Belum lagi kekuatan mengerikan dari tungku itu sendiri, hanya tanda dan tulisan di dalam tungku yang membuatnya dibutakan oleh keinginan. Jika dia bisa memahaminya maka keuntungannya tidak terbayangkan. Tungku yang luar biasa. Di Wuhen menghela nafas memuji. Tapi, dia hanya melihat. Tungku ini sangat berharga, tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan ras dewa mereka. Belum lagi yang lainnya, hanya tingkat Beyond Divinity yang mengerikan yang berarti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dioperasikan oleh kebanyakan orang. Mungkin bahkan seorang Empyrean yang ekstrim mungkin hanya mampu menampilkan beberapa persen dari kekuatan tungku. Bagaimana mungkin ada orang yang berpikir untuk membunuh Good Fortune Saint Sovereign hanya dengan ini? Kelompok itu terus mencari. Di sisi tungku ada kotak pil. Kotak pil tertutup rapat, seolah-olah ada alam semesta terpisah di dalamnya. Lin Ming tidak tahu pil apa itu dan dia juga tidak bisa mencium aroma obat. Semuanya telah diblokir. Tapi, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada ritme detak jantung yang bergema dari kotak pil, memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa seolah-olah ada keberadaan spiritual yang dibesarkan di dalamnya. Pil itu telah mewujudkan spiritualitas. Master Jalan Asura telah meninggalkan pil yang telah diabadikan di altar ini selama 10 miliar tahun. Seperti apa jadinya sekarang? Pil ini kemungkinan besar telah menjadi eksistensi yang mirip dengan batu embrio roh esensi. Saat membuka kotak pil ini, pil tersebut mungkin terbang ke langit, mengembangkan pikiran dan kecerdasannya sendiri, bahkan mampu mengolahnya sendiri. Pil seperti itu membuat semua orang terkejut. Senku dan Lanlu bahkan bertanya-tanya apakah mereka bisa menjaga pil agar tidak bekerja dengan tingkat kekuatan mereka saat ini setelah membuka kotak itu. Ingin mencegahnya melarikan diri bukanlah hal yang mudah, dan untuk menelannya, kesulitan dari tugas itu bisa dibayangkan. Pil pada tingkat ini, apakah menelannya akan menyebabkan tubuh meledak dengan energi? Saat Tubagui berbicara, dia melihat ke arah Di Wuhen. Di Wuhen menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak akan memilih pil ini, karena pil itu tidak cukup untuk menyelamatkan rakyatnya. Di Wuhen memandang Lin Ming. Lin Ming diam. Dia sendiri yang bisa memilih 2 item, jadi dia tidak terburu-buru. Item ketiga adalah kertas simbol hitam. Kertas simbol ini memiliki tanda padat dan rumit yang tergambar di atasnya. Ini adalah simbol rahasia dewa dan juga apa yang disebut dekrit dewa. Ini berbeda dari keputusan dewa yang Lin Ming lihat sebelumnya yang sudah menguning. Keputusan dewa ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan hukum di dalamnya tidak memudar sedikit pun bahkan setelah 10 miliar tahun, dan malah sedikit meningkat. Keputusan dewa ini, mata Lin Ming cerah. Dia melihat garis di atas dekrit dewa, perlahan menganalisis fungsinya. Harta karun tertinggi keempat adalah botol hijau kecil. Botol ini memancarkan lingkaran cahaya. Saat Lin Ming menyelidikinya dengan akal sehatnya, dia merasakan aura yang familiar. Dia pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya, di istana surgawi seukuran planet pada ujian terakhir Jalan Asura. Dia pasti tidak akan salah mengira apa ini, itu adalah aura darah Asura. Botol hijau ini berisi setetes darah Asura. Dan dari aura yang dipancarkannya, itu bahkan melebihi setetes darah di dalam istana surgawi seukuran planet.
Sepertinya ini juga bukan objek penyelamatan. Saat Di Wuhen berbicara, dia merasakan jantungnya menegang. Di tanah terlarang Asura ini, bukankah ada yang bisa menyelamatkan rakyatnya? Bab 1894, Pilihan Lin Ming. Dari 4 item yang Lin Ming lihat sejauh ini, dia kesulitan memutuskan mana yang akan dipilih. Masing-masing akan berguna baginya, jadi pada akhirnya yang mana yang harus dia pilih. Pada saat ini, tatapan Lin Ming menyapu harta tertinggi kelima. Harta karun ini adalah yang paling tidak biasa. Itu adalah kapal giok seukuran telapak tangan. Kapal giok itu ditutupi dengan formasi susunan dan memancarkan cahaya ilahi biru tua ke seluruh bagiannya. Meskipun cahaya ilahi ini terang, namun lembut, tanpa silau sedikitpun. Kapal giok seukuran telapak tangan ini tidak diragukan lagi merupakan harta tertinggi tingkat Beyond Divinity. Namun setelah melihat dengan jelas kapal giok ini, bukan hanya Di Wuhen saja, Tu Bagui juga mulai berkeringat. Dari 5 harta karun ini, tak satu pun dari mereka yang mampu memaksa kembali para Sein. Kapal giok, haruskah kita meminta semua orang dari ras kita berlindung di kapal giok ini? Gumam tanpa asap, Di Wuhen menggelengkan kepalanya. Percuma saja, bahkan jika ini adalah kapal harta karun tingkat Beyond Divinity, akan sulit bagi kita untuk menampilkan kekuatannya. Begitu kita dikelilingi oleh ketuhanan sejati, itu berarti kita akan dicegat. Pada saat itu kita hanya akan menjadi kura-kura di dalam toples. Bahkan jika Good Fortune Saint Sovereign tidak dapat menghancurkan kapal harta karun ini dengan cepat, dia dapat dengan mudah membunuh kita setelah kapal harta karun ini kehabisan energinya. Apa yang Di Wuhen gambarkan adalah sesuatu yang dialami sendiri oleh Lin Ming. Sebelumnya, dia menggunakan istana surgawi Primordius untuk melarikan diri dari Tian Mingzi dan berakhir dalam situasi seperti itu. Meskipun Tian Mingzi tidak mampu menghancurkan istana surgawi Primordius, dia sebenarnya mampu menghabiskan energi di dalamnya secara perlahan. Jika saat itu tiba, dia akan mati. Lalu, ada harta karun terakhir. Harta terakhir ini adalah yang terkecil. Itu terselubung dalam cahaya ilahi, sehingga sulit untuk melihat apa itu. Semua orang memfokuskan indera mereka ke dalam benang dan perlahan-lahan menyelidiki cahaya ini sebelum memverifikasi seperti apa harta karun tertinggi itu. Itu adalah sepotong batu giok seukuran telapak tangan bayi. Giok itu diukir dengan banyak tanda mistis. Selain itu, rasanya tidak terlalu istimewa sama sekali. Ini, suara Di Wuhen bergetar. Dia melihat potongan batu giok ini dan tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya, dia juga tidak memahami fungsinya. Dengan mengandalkan ini, bisakah mereka mengalahkan para Sein? Di Wuhen, Tu Bagui, dan yang lainnya merasa seperti tenggelam dalam keputusasaan. Dari 6 harta karun ini, adakah yang bisa menjadi penyelamat yang dibutuhkan rakyatnya? Namun, pada saat ini, saat Lin Ming melihat harta tertinggi ke-6 dan terakhir, hatinya mulai berpacu dengan kegembiraan. Kaisar Giok Takdir, tidak mungkin dia salah. Harta karun tertinggi ke-6 ini adalah batu giok takdir kaisar yang telah dia cari selama ini. Mereka yang memiliki takdir pada akhirnya akan menemuinya, mereka yang tidak memiliki takdir tidak akan pernah menemuinya. Ini adalah kunci misterius terakhir yang diperlukan untuk membuka level terakhir dari uji coba terakhir Jalan Asura. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk persidangan terakhir dibuka, jika tidak, Lin Ming pasti ingin masuk kembali ke Jalan Asura dan menggunakan 2 giok kaisar lain yang dia miliki dengan yang ini untuk membuka harta karun ilahi terakhir. Perubahan pikiran Lin Ming tidak terdeteksi oleh orang lain. Mereka semua terjebak dalam pilihan yang sulit. Pilihan ini terlalu penting. Di Wuhen berkata, pilih, tapi hati-hati. Ke-6 harta karun ini tidak hanya menyangkut masa depan sisa ras kuno, tetapi bahkan masa depan seluruh 33 surga. Itu adalah sesuatu yang akan mengubah akibat dari bencana besar. Dalam memilih harta karun, kita harus mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati dan memastikan kita mengungkap dan memahami fungsi dari setiap harta karun tertinggi. Saat Di Wuhen berbicara, sebenarnya dia sedang berbicara dengan Lin Ming. Dia tahu Lin Ming mahir dalam hukum Asura, dan hanya dia yang bisa dengan mudah melihat fungsi harta karun tertinggi ini. Dari 6 harta karun tertinggi ini, mereka adalah kapal giok, giok kaisar, dekrit dewa, tungku, pil, dan darah Asura. Bagi Tu Bagui dan Di Wuhen, terlalu sulit untuk membedakan harta karun tertinggi mana yang paling berharga. Atau mungkin, Di Wuhen melihat keputusan dewa. Jika dia harus memilih dari 6 item, dia akan berpikir bahwa dekrit dewa yang fungsinya saat ini belum mereka temukan kemungkinan besar adalah harta keselamatan. Jika mereka bisa mengandalkannya untuk membunuh Good Fortune Saint Sovereign. Adik Lin, lihatlah keputusan dewa. Fungsinya adalah. Kepada Bagui bertanya pada Lin Ming, harapan kental dalam suaranya. Mata Lin Ming beralih ke dekrit dewa. Sebenarnya, dia sudah memperhatikan keputusan dewa itu sejak lama. Tidak mungkin baginya untuk memperbaiki atau menduplikasi simbol rahasia dewa yang dibuat secara pribadi oleh Asura Roadmaster. Tetapi untuk sekadar mengetahui fungsinya, itu masih dalam kemungkinan. Perlahan-lahan, dia mulai melihat garis-garis di atas simbol rahasia dewa, secara bertahap memperkirakan apa kegunaannya. Semua orang dengan tidak sabar berkerumun di sekitar Lin Ming, menunggu dia selesai. Pilih ini. Setelah 1 jam hening, Lin Ming perlahan dan jelas berkata. Oh, ini. Mata Bagui dan Di Wuhen bersinar. Beberapa hari terakhir ini mereka telah memahami karakter Lin Ming.
Mereka tahu bahwa jika dia mengatakan hal seperti itu, dia secara alami memiliki penjelasan yang masuk akal. Mungkin mereka bisa menemukan keuntungan dalam bencana besar ini. Dekrit dewa ini, bisakah membunuh penguasa keberuntungan Sein? Di Wuhen mau tidak mau bertanya. Namun Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak memiliki kekuatan yang menyerang, dan itu bukan keputusan dewa yang menyerang. Apa? Di Wuhen terhuyung mundur. Itu adalah. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika saya tidak salah, maka keputusan dewa ini dapat digunakan berkali-kali. Dan fungsinya adalah untuk melintasi 33 surga. Dengan kata lain, untuk menembus tembok ratapan dewa. Kata-kata Lin Ming mengejutkan. Semua orang tercengang. Menembus tembok ratapan dewa, jalan menuju keselamatan, bukankah, melarikan diri. Di Wuhen dan Tu Bagui saling berpandangan. Mereka tahu bahwa di alam semesta 33 surga, ada beberapa surga yang merupakan hutan belantara. Alam semesta ini tidak memiliki asap dari dunia fana, dan hanya ada sedikit bentuk kehidupan cerdas. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak cocok untuk bertahan hidup, hanya saja tembok ratapan dewa yang memisahkan alam semesta liar ini terlalu kuat, dan mereka terisolasi jauh dari alam semesta lain. Jika mereka bisa melarikan diri ke alam semesta ini, maka mereka bisa bersaing dengan para Sein. Hal ini karena bahkan bagi penguasa Sein keberuntungan, jika ia ingin menembus tembok ratapan dewa, ia harus membayar mahal. Melarikan diri, Di Wuhen tidak tahu rasa apa yang ada di lidahnya. Dia menggumamkan kata-kata ini berulang kali. Ini adalah satu-satunya pilihan. Tu Bagui menghela nafas dengan getir dan menepuk bahu Di Wuhen. Agar mereka meninggalkan alam semesta purba seperti ini, meninggalkan tanah air tempat ras mereka tinggal selama 10 miliar tahun, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan tergerak oleh hal ini. Namun, bagi mereka, alam semesta ini telah menjadi jalan buntu. Langit memberkati ras Tuhanku. Di Wuhen bermeditasi di dalam hatinya. Di udara, dia membungkuk dalam-dalam sekali lagi, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil keputusan dewa. Di bawah aturan perlindungan, formasi susunan di sekitar dekrit dewa tidak menghentikan Di Wuhen. Seperti ini, dia dengan lancar mengambil keputusan dewa ke tangannya. Perasaan lembut seperti sutra menyebabkan tangan Di Wuhen bergetar. Apa yang dia pegang di tangannya adalah masa depan sisa ras kuno. Adik Lin, kita sudah menentukan pilihan. Bagaimana dengan milikmu? Kepada Bagui bertanya, Lin Ming ragu-ragu sejenak. Dari 5 item yang tersisa, memilih 2 di antaranya tidaklah mudah sama sekali. Setelah merenungkan pilihan selama 10 napas waktu, Lin Ming membungkuk dan kemudian mengulurkan tangannya. Pertama, dia mengambil batu giok takdir kaisar. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan item ini. Dia percaya bahwa jauh di dalam ujian terakhir Jalan Asura, disitulah Master Jalan Asura meninggalkan warisan paling intinya. Ini, melihat Lin Ming menerima giok kaisar, mereka semua terkejut. Tanpa asap mengerutkan kening, dia memandang Lin Ming, bingung. Item pertama yang dipilih Lin Ming adalah item yang menurutnya paling berharga. Namun menurut Smokeles, dari 5 harta yang tersisa, yang paling berharga adalah pil misterius. Barang-barang lainnya semuanya adalah barang-barang eksternal, tetapi sebuah pil dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, nilainya tentu saja yang terbesar. Dia tidak bisa memahami pilihan Lin Ming. Mungkinkah batu giok kaisar ini merupakan sesuatu yang luar biasa? Apakah Lin Ming melihat betapa berharganya itu? Masih ada satu lagi. Mata Lin Ming menyapu 4 item yang tersisa, satu persatu. Darah Asura pasti bagus, tapi Lin Ming sudah menyerapnya sekali. Jika dia menyerap darah Asura ini untuk kedua kalinya, efeknya akan sangat berkurang. Selain itu, Lin Ming telah mendapatkan darah pencipta kitab suci. Rencana Lin Ming adalah menggabungkan 2 kekuatan berbeda dalam dirinya melalui budidaya. Mempertimbangkan hal ini, akan jauh lebih mudah menggabungkan 2 kekuatan berbeda jika keduanya seimbang. Jadi, Lin Ming pertama kali menyerah pada darah Asura. Lalu ada tungku, pil misterius, dan kapal giok. Lin Ming mempertimbangkan pilihannya lagi dan lagi. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan meraih kapal giok itu. Kapal giok ini seukuran telapak tangannya. Saat jatuh ke tangan Lin Ming, ia berputar, seluruh tubuhnya putih dan memancarkan suasana lembut. Jadi, Lin Ming selesai membuat pilihannya. Dia telah memilih batu giok kaisar serta kapal giok. Bab 1895, Keputusan Penguasa Dewa. Pilihan kedua Lin Ming adalah kapal giok. Melihat ini, Tu Bagui, Smokeles, Di Wuhen, dan yang lainnya tercengang. Kapal giok ini seharusnya pernah menjadi transportasi pribadi Asura Roadmaster, kapal roh harta karun roh tingkat Beyond Divinity. Membuat kapal roh jauh lebih sulit daripada menempas senjata atau memurnikan pil, terlebih lagi bahan yang dibutuhkan untuk pembangunannya juga jauh lebih tinggi. Tapi bagi Lin Ming, tungku dengan rune hukum terukir di dalamnya atau pil akan jauh lebih berguna untuk budidayanya. Baginya, kapal roh ini tidak terlalu berarti. Lin Ming, kamu memilih kapal roh ini, untuk... Di Wuhen sudah menebak mengapa Lin Ming membuat pilihan ini, tapi dia tidak berani berasumsi secara acak. Jadi, dia menanyakan pertanyaan ini pada Lin Ming. Untuk melarikan diri, jika tidak, bahkan dengan keputusan dewa, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari Chaos Star Ocean. Tanpa mencapai tepi alam semesta purba, tidak akan ada cara untuk menembus tembok ratapan dewa. Saat ini,
ras dewa primal dan makhluk surgawi sedang dikepung oleh para santo. Mereka hanya berhasil menunda waktu dengan mengandalkan lubang hitam tak berujung dan pusaran ruang waktu di dalam Chaos Star Ocean. Dalam situasi ini, keinginan untuk menembus jajaran Saint sangatlah kecil kemungkinannya. Ini, Diuhen dan Tu Bagui bingung bagaimana menanggapi kata-kata Lin Ming. Lin Ming telah menggunakan salah satu kesempatannya untuk memilih harta karun tertinggi untuk memilih kapal roh, semua untuk memberikan sisa-sisa kuno secercah harapan. Kebajikan ini terlalu berat. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pertama, Dewa Penguasa yang lama telah memperlakukan saya dengan baik, dan kedua, saya juga melakukan ini untuk bangsa saya sendiri. Menurutku, sisa-sisa ras kuno dapat menerobos penghalang ruang angkasa untuk terbang ke alam ilahi, dan kemudian menggunakan kapal roh ini untuk membawa sebagian penduduk alam ilahi untuk menerobos tembok ratapan dewa sekali lagi dan terbang ke alam liar, alam semesta bersama-sama. Bencana besar terbentang di hadapan mereka. Lin Ming sangat menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri dan juga umat manusia Empyrean, mustahil untuk melawan orang-orang suci. Tidak dapat dihindari bahwa alam ilahi akan direbut oleh musuh-musuh mereka. Alam ilahi memiliki kuadriliun-triliunan orang serta jutaan dunia. Jumlah total manusia tidak terhitung. Selain itu, mereka tersebar luas di seluruh alam ilahi yang luas, jadi keinginan untuk memusnahkan mereka semua adalah tugas yang hampir mustahil. Bahkan jika para Saint menggunakan kerumunan Empyrean dan Raja Dunia untuk mencari di setiap dunia dan membunuh semua manusia yang mereka temukan, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu bahkan dalam waktu 100 juta tahun. Namun, kebenarannya adalah para Saint tidak perlu memusnahkan umat manusia secara total. Sebaliknya, mereka hanya perlu menghancurkan warisan umat manusia. Selama mereka menghancurkan semua tanah suci manusia dan pengaruh-pengaruh besar, umat manusia akan kehilangan fondasinya. Mereka akan berpindah menjadi manusia yang hidup di dunia jiwa, menjadi ras budak yang diperintah oleh orang lain. Setelah itu perlahan-lahan mereka akan menurun hingga akhirnya hancur. Jadi, para elit umat manusia tidak bisa dibiarkan mati. Impian ilahi, Kaisar Sakya, Taring Naga, Jun Blue Moon, Hang Chi, serta banyak orang Empyrean, Raja Dunia, keturunan Empyrean, anak-anak surga yang tiada taranya yang bangga, orang-orang ini adalah masa depan umat manusia. Mereka mewakili pencapaian terbesar dalam seni bela diri yang telah dikembangkan umat manusia. Agar warisan seni bela diri umat manusia dapat terus berlanjut, orang-orang ini dibutuhkan. Dengan waktu 100 tahun yang singkat, hanya ini yang bisa dilakukan Lin Ming. Faktanya, ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya pilihan yang mungkin dilakukan dalam situasi di mana mereka terpojok dan tanpa jalan keluar. Masuk ke alam ilahi dan bergabung bersama umat manusia. Diuhen berpikir, ras sisa kuno yang bersekutu dengan umat manusia mungkin merupakan keputusan yang baik. Karena mereka berdua memiliki tujuan untuk menghancurkan orang-orang kudus, ini adalah kesatuan kepentingan. Tentu saja, prospek sebesar itu harus dilaporkan kepada penguasa dewa yang lama agar dia dapat membuat keputusan akhir. Dengan demikian, petualangan memasuki tanah terlarang Asura berakhir. Lin Ming telah mendapatkan apa yang paling dia inginkan, Kaisar Nasib. Yang terjadi selanjutnya adalah menunggu pembukaan uji coba terakhir Jalan Asura. Namun sebelum itu, dia harus membantu umat manusia dan sisa-sisa ras kuno dalam mengevakuasi alam semesta mereka. Semua ini adalah situasi yang ideal. Tapi, akankah masa depan benar-benar berkembang sesuai keinginannya? Lin Ming tidak bisa menilai itu. Seperti yang mereka katakan, manusia melamar, tetapi surga yang menentukan. Bahkan jika dia gagal, bahkan jika umat manusia hancur, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesali pilihan yang dia buat untuk dirinya sendiri, dia tidak akan menyesal menolak Zheng Mei. Semua yang dia lakukan adalah mengikuti kata hatinya. Hal ini terutama terjadi setelah dia melihat Empyrean Primordius di ruangan gelap itu, dan kata-kata mengkhawatirkan yang dia tanamkan di tanah. Melihat mereka telah memperkuat keyakinan Lin Ming. Bahkan jika dia menderita kematian yang kejam, dia ingin mengikuti kata hatinya dan berjalan maju, selangkah demi selangkah. Lin Ming kembali ke ras Dewa Utama. Dewa Penguasa yang lama sudah lama menunggunya. Setelah melihat semua orang kembali dengan selamat serta setelah mendengar Diuhen menceritakan apa yang terjadi, Dewa Penguasa lama sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming luar biasa, dia tidak berpikir bahwa penampilannya di tanah terlarang Asura akan begitu menakjubkan. Dia telah melompati peringkat untuk menjatuhkan salah satu jenius terkuat dari zaman kuno. Adapun untuk menyatukan ras dewa dengan ras manusia, penguasa dewa lama langsung menyetujui hal ini. Meskipun mengambil jalan memutar ke alam ilahi akan membuat pelarian mereka jauh lebih berbahaya, hal ini akan sangat bermanfaat bagi reformasi ras mereka di masa depan. Selain itu, jika bukan karena Lin Ming, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mereka hanya akan bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Ini adalah kapal roh yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Di samping meja batu hitam, sejumlah pusat kekuatan ras dewa dan ras surgawi telah berkumpul. Panggilan darurat telah dikirim, memanggil mereka semua ke sini. Ya, kami telah mempelajari kapal roh ini. Ia dapat mengubah ukurannya sesuka hati dan terdapat ruang dimensi terpisah di dalamnya, yang sangat luas. Itu benar-benar dapat menampung semua sisa ras kuno yang saat ini berada di Chaos Star Ocean.
Ingin memasukkan beberapa miliar seniman bela diri ke dalam kapal roh tidaklah sulit sama sekali. Sebuah pesawat berukuran 30 kali 30 mil persegi dapat memuat 1 miliar orang, dan jika dibagi menjadi beberapa tingkat, dapat memuat puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar orang. Dan, kapal roh ini jauh lebih besar dari itu. Selain itu, mereka yang berada di dalam kapal roh juga membawa alat sihir spasial mereka sendiri. Alat ajaib ini juga dapat menampung manusia, meningkatkan kapasitas penyimpanan pada tingkat yang eksponensial. Saat ini, populasi ras dewa hanya berjumlah beberapa puluh juta orang. Dan orang-orang ini tidak semuanya berada di dalam Chaos Star Ocean. Bahkan dengan makhluk surgawi dan semua ras lainnya dijumlahkan, kapal roh masih dapat memuat jumlah mereka berkali-kali lipat. Rencananya akan dimulai 1 bulan dari sekarang. Pada waktu yang ditentukan, kami akan memulai operasi rahasia dan mengumpulkan semua orang kami di sini. Kami akan memindahkan mereka semua ke kapal roh dalam waktu 20 hari, dan setelah itu, kapal roh akan berangkat. Nasib rakyat kita akan bergantung pada apakah kita bisa menerobos pengepungan atau tidak. Dewa penguasa tua itu melambaikan tangannya dan menyatakan dengan lantang. Sebenarnya ini bukanlah pertemuan, tapi hanya sekedar pemberitahuan. Rencana pelarian telah dirumuskan jauh sebelum ini. Tidak peduli siapa atau di mana mereka berada, semua harus patuh. Terobosan. Mendengar kata-kata ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir terdiam. Mereka tahu bahwa keluar dari pengepungan tidaklah mudah. Berkorban adalah hal yang tidak bisa dihindari, dan jika mereka kurang beruntung, mungkin saja mereka semua akan musnah. Perang besar yang akan terjadi 50 hari dari sekarang, yang akan menyangkut hidup atau mati semua sisa ras kuno. Setelah semua orang terdiam untuk waktu yang lama, Dewa Penguasa Lama diam-diam angkat bicara. Lin Ming Junior hadir. Lin Ming berdiri. Dewa Penguasa Tua dengan penuh kasih memandang Lin Ming. Dia perlahan berkata, ini adalah kapal roh yang kamu bawa kembali. Namanya sudah lama hilang di telan zaman. Mengapa kamu tidak memberinya nama baru? Pikiran Lin Ming bergerak, matanya beralih dari Dewa Penguasa Lama. Pada saat itu, matanya seolah menembus penghalang ruang di aula besar dan menatap ke langit berbintang yang tak terbatas. Sebut saja harapan. Tabut harapan, Lin Ming berbisik. Berita tentang Lin Ming, Di Wuhen, dan yang lainnya membawa kembali metode penyelamatan dari tanah terlarang Asura sepenuhnya diblokir. Hanya tokoh ras dewa dan ras surgawi tingkat tinggi yang menyadarinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terungkapnya apapun kepada para Sein, sehingga mereka tidak melancarkan invasi putus asa ke lautan bintang kekacauan. Saat ini, ras dewa membutuhkan waktu. Dewa Penguasa Lama telah memilih untuk pergi sebulan sebelum pemanggilan rakyat dan dimulainya rencana. Yang benar adalah bahwa ini semua agar Lin Ming memperbaiki keputusan dewa. Begitu Lin Ming kembali ke ras dewa, dia melemparkan dirinya ke dalam sebuah ruangan. Tidak banyak waktu sampai mereka melarikan diri. Dengan kekuatan ras dewa saat ini, bahkan dengan dukungan kapal roh Master Jalan Asura, keinginan untuk keluar dari kepungan ras suci akan menjadi hal yang sangat sulit. Dan jika mereka memiliki sejumlah ketetapan dewa berkualitas tinggi yang membantu mereka, misi ini akan jauh lebih mudah. Untuk sementara waktu, seluruh ras dewa diselimuti suasana tegang dan menindas. Lin Ming memperbaiki keputusan dewa tanpa merasakan siang atau malam. Budidayanya tidak tinggi pada awalnya dan dekrit dewa ini adalah simbol rahasia dewa tertinggi yang ditinggalkan oleh para tetua tertinggi tingkat dewa sejati. Ingin memperbaikinya sama sekali tidak mudah. Dengan demikian, Dewa Penguasa Lama telah mengirimkan beberapa puncak Empyrean untuk bersiaga dan membantu Lin Ming sedapat mungkin. Para Empyrean puncak ini juga mempertimbangkan untuk mengikuti Lin Ming untuk mempelajari beberapa teknik. Pada saat ini, mereka ingin mempelajari seni rahasia dewa untuk tidak mencuri apapun, tetapi hanya untuk membantu Lin Ming. Mereka ingin membantunya sehingga akan ada lebih banyak ketetapan dewa dan ketetapan dewa yang lebih kuat untuk menangani para orang suci. Namun perlahan-lahan mereka menyadari bahwa betapapun rajinnya mereka belajar, mereka tidak dapat mempelajari apapun. Teknik seni rahasia ilahi ini tampaknya eksklusif untuk Lin Ming. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Keputusan dewa lainnya diperbaiki oleh Lin Ming. Kekuatan jiwanya sering kali mengering. Kemudian, dia akan duduk bermeditasi, perlahan memulihkan diri. Lin Ming, yang mulia penguasa pertempuran telah menawariku untuk mengirimkan pil pemulihan jiwa ini. Setelah Lin Ming menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan mulai beristirahat, Smokeles memasuki kamarnya. Untuk keluar dari pengepungan, para dewa mengerahkan segala upaya yang mereka bisa. Pil pemulihan jiwa yang dibawakan Smokeles adalah pil kualitas terbaik di antara pil kualitas terbaik. Beberapa Empyrean surgawi khusus yang menempa jiwa telah berkolaborasi untuk menyempurnakannya, menggunakan segala jenis bahan bergizi jiwa yang berharga tanpa ragu-ragu untuk membayar harga berapapun. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang merasa tidak ada sesuatu pun yang tidak ingin mereka serahkan. Mereka akan membelanjakan apapun selama hal itu membantu lebih banyak. Terima kasih. Suara Lin Ming memiliki sedikit kelelahan yang sulit disembunyikan. Saat ini, wajahnya pucat dan matanya merah. Tumpukan material berserakan di seluruh ruangannya. Ini karena beberapa ketetapan dewa rusak parah. Lin Ming bahkan perlu menggambar ulang beberapa tanda kecil pada keputusan dewa ini. Menambahkan rune bahkan lebih membebani Lin Ming. Meski hanya sedikit, ini menghabiskan kekuatan jiwanya. Smokeles menatap Lin Ming, cahaya kompleks di matanya.
Karena dia telah mengejek Lin Ming dan bahkan pernah memusuhi dia di masa lalu, dia tidak merasakan apapun selain rasa bersalah yang menghancurkan. Pastikan kamu beristirahat dengan baik. Smokeles menggigit bibirnya, berbicara dengan suara lembut. Jika orang biasa mengucapkan kata-kata seperti itu dianggap sopan. Tapi bagi Smokeles yang terlahir sombong dan acuh tak acuh, ini adalah kata-kata yang langka. Saya mengerti. Terima kasih atas pil pemulihan jiwa. Lin Ming memiliki pencapaian luar biasa dalam jiwa, dia secara alami dapat melihat betapa jarangnya pil pemulihan jiwa ini. Baginya, memperbaiki ketetapan dewa ini di bawah tekanan yang tinggi adalah kesempatan bagus untuk menenangkan diri. Dan dengan pil pemulihan jiwa yang berharga ini, dia hanya bisa menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan apakah akan ada kerusakan permanen yang tersisa. Tanpa asap mengangguk, dia menatap Lin Ming dalam-dalam dan kemudian meninggalkan ruangan. Proses perbaikan ketetapan dewa berlanjut seintensif sebelumnya. Pada saat ini, Lin Ming yang telah menarik kekuatan jiwanya berkali-kali, tidak tahu bahwa di tempat yang jauhnya tak terhitung jumlahnya, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Bab 1896, Binatang Raksasa di Kolam Darah. Di angkasa yang sangat luas, ada sebuah planet logam. Di permukaan planet ini terdapat pintu masuk gua yang lebarnya lebih dari 1000 mil. Tepi lubang besar ini halus dan seragam, jelas tidak dibentuk oleh kekuatan alam tetapi diukir secara paksa oleh pembangkit tenaga listrik menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar. Gua ini tidak dapat dipahami. Jika seseorang masuk, mereka akan menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Setelah memasuki kedalaman 1000 mil, ada ruang raksasa dengan radius lebih dari 10.000 mil. Ini sama dengan seluruh planet yang diukir dari dalam. Dan di ruang besar ini ada kolam darah merah yang membentang ribuan mil. Darah melonjak dan beriak. Niat membunuh melonjak ke langit, mengkhawatirkan indera. Di langit di atas kolam darah, seorang pria parubaya dengan jubah berwarna pelangi melayang dengan tenang. Pria parubaya ini memiliki rambut merah tua dan penampilannya kuno dan dalam, seolah penampilannya diukir oleh pedang. Pada saat ini, matanya tertutup rapat dan tangannya menggenggam dadanya, 10 jarinya terentang keluar, memegang erat bahunya. Bibirnya bergumam seolah sedang membacakan teks kuno. Di bawahnya, kolam darah mendidih dan bergolak. Aroma darah memenuhi dunia. Perlahan-lahan, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan muncul dari kolam darah, seolah-olah mendidih karena kegembiraan. Semakin banyak gelembung yang muncul, menjadi semakin padat. Percikan kolam darah semakin membesar hingga akhirnya, dengan ledakan keras, sebuah kepala besar muncul dari kolam darah, membawa serta gelombang darah setinggi lebih dari 100 mil yang menghantam cakrawala. Hujan darah yang tiada henti turun seperti air terjun yang deras. Tapi, pria parubaya itu masih tidak bergerak, matanya tertutup rapat. Dia melayang di dalam aliran darah ini, tetapi tidak setetes pun menyentuh tubuhnya. Apa yang baru saja keluar dari kolam darah adalah kepala iblis yang ganas. Kepala ini panjangnya 100 mil dengan sepasang tanduk melengkung dan rahang yang besar, seperti naga merah yang jahat. Naga merah jahat ini mengaum dengan liar, kepalanya yang besar terayun dari sisi ke sisi. Saat ini, gelembung besar sekali lagi muncul dari kolam darah. Dengan suara gemuruh yang hebat, kepala naga ganas lainnya meluncur keluar, berjatuhan di langit. Dan setelah itu, naga ganas demi naga ganas keluar dari kolam darah, tidak diketahui berapa jumlahnya. Jika seorang seniman bela diri memasuki planet ini saat ini, mereka pasti akan kebingungan. Mereka akan mengira kolam darah ini adalah sarang naga raksasa dan ada banyak naga jahat yang tertidur di dalamnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Setelah lebih dari 30 naga ganas keluar dari kolam darah, seluruh kolam darah mulai turun dengan cepat, mengering. Permukaan kolam darah turun lagi dan lagi. Akhirnya, benda bulat raksasa sepanjang 10.000 mil terungkap. Benda berbentuk bola ini memiliki warna yang sama dengan kolam darah, dan jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka mungkin akan mengira itu sama. Gemuruh. Darah kental mengalir dari permukaan bola seperti air terjun, akhirnya memperlihatkan rantai hitam tebal. Rantai hitam ini saling tumpang tindih, mengunci bola itu dengan kuat dan mengikatnya sepenuhnya. Saat kolam darah semakin turun, bola itu mulai menggeliat perlahan. Bahkan terdengar suara detak dari dalam, seperti detak jantung. Samar-samar, seseorang bisa merasakan aura kehidupan yang sangat luas memancar dari lingkungan ini, sepertinya itu adalah segumpal daging dan darah. Sedangkan untuk 30 lebih naga merah ganas, di ujung leher mereka yang panjangnya ratusan mil, mereka terhubung dengan bola daging dan darah yang sangat besar ini. Dengan kata lain, 30 lebih naga merah yang kejam bukanlah individu, tapi bagian dari keseluruhan. Mereka adalah cabang dari dunia yang sangat besar ini. Sulit membayangkan betapa mengerikannya bentuk kehidupan di lingkungan ini. Dari ukurannya saja lebarnya 10.000 mil dan memiliki lebih dari 30 kepala naga merah ganas yang menjulur darinya, masing-masing memancarkan aura menakutkan yang tidak kalah dengan naga sejati. Saat monster mengerikan ini muncul, pria berjubah pelangi yang melayang di langit mengerutkan kening. Butir-butir keringat muncul di pelipisnya, dia jelas telah menghabiskan banyak energi. Bibirnya berubah secepat sambaran petir. Dia terus melantunkan mantra, kata-katanya menjadi semakin cepat. Kata-kata yang dia ucapkan membentuk tanda yang terlihat di udara yang terbang menuju monster raksasa yang aneh itu. Kemudian, seperti air yang masuk ke lautan, mereka tenggelam ke dalam tubuh monster itu.
Pria parubaya mengonsumsi lebih banyak energi. Vitalitas darahnya jatuh di tubuhnya dan esensi astral menyembur keluar darinya. Ia menjadi semakin cerah, berkilauan bagaikan mentari sore yang cerah. Tanda leluhur suci, segel. Mata pria parubaya itu tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, semua teks yang dia ucapkan berkumpul, membentuk segel kutukan besar yang terbang menuju monster itu. Kemudian, segel kutukan ini terpantul di atas kepala pria parubaya itu. Perlahan-lahan ia tenggelam ke dalam monster itu dan menghilang dari pandangan. Monster itu mengeluarkan teriakan yang dalam dan nyaring seperti gempa bumi. Seluruh planet berguncang, seolah-olah terpengaruh, bergemuruh bersama monster itu. Proses ini berlanjut selama setengah dupa. Kemudian, dengan suara benturan, sesuatu yang aneh terjadi. Dari 30 kepala naga milik monster itu, salah satunya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi darah merah cerah yang menghujani tanah. Dan setelah beberapa saat, kepala naga lainnya meledak, berubah menjadi hujan darah sekali lagi. Seperti ini, 30 kepala naga masing-masing meledak satu demi satu, semuanya berubah menjadi darah. Darah mengucur, membasahi monster itu. Setelah monster itu direndam dalam darah ini, tubuh utamanya juga mulai meleleh perlahan, seperti sepotong lemak babi kental yang dipanaskan menjadi cairan. Akhirnya, tubuh utamanya lenyap sama sekali, berubah menjadi kolam darah. Pertama-tama, tidak ada kolam darah di planet ini, melainkan monster raksasa yang telah berubah. Ketika kolam darah sudah benar-benar tenang, pria berjubah pelangi itu menutup matanya, bermeditasi dalam kehampaan. Mengucapkan semua teks itu dan menggunakan teknik yang baru saja dia lakukan telah menghabiskan banyak kekuatannya. Saat pria itu sedang bermeditasi, nyala api menyala di depannya. Pria itu mengerutkan kening dan membuka matanya. Kaisar jiwa, monster tua itu, kenapa dia mencariku? Mata pria itu bersinar dengan cahaya yang aneh. Pada saat berikutnya dia dengan santai merobek kekosongan dan melangkah maju. Lingkungannya berubah ketika dia tiba-tiba tiba di aula besar yang terbuat dari kristal. Mengambang di tengah aula besar ini adalah bayangan seseorang. Bayangan ini kabur dan tidak terdefinisi, itu jelas hanya ilusi. Ilusi ini adalah seorang pemuda dengan kulit halus, cerah, dan rambut hitam yang tergerai seperti air terjun. Namun, yang aneh adalah mata ilusi ini kotor dan tidak berjiwa, seolah berada di ambang kematian. Penampilan seperti itu membuat kulit kepala merinding. Pemuda tua itu memandang pria parubaya itu. Bibirnya sedikit terbuka, sepertinya kamu sangat kelelahan. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan penguasa orang suci bekerja begitu keras. Pria berjubah pelangi itu adalah penguasa keberuntungan Saint Sovereign dari ras suci. Kamu mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Good Fortune Saint Sovereign dengan acuh tak acuh berkata, tanpa niat menyebutkan mantra yang baru saja dia ucapkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Good Fortune Saint Sovereign menatap tajam ke arah Kaisar Jiwa. Meskipun mereka telah mencapai gencatan senjata sementara, mereka sama sekali bukan teman. Saya datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda beberapa berita. Suara Kaisar Jiwa terdengar tua dan kosong, tanpa perasaan sedikit pun, seolah-olah dia mengucapkan kata-kata sedingin es. Kalau begitu bicaralah. Ada seseorang. Dia telah pergi ke alam semesta purba. Dia adalah sesuatu yang mungkin kamu minati. Namanya, Lin Ming. Kata Kaisar Jiwa dengan tenang. Saat Good Fortune Saint Sovereign mendengar ini, alisnya terangkat. Lin Ming. Dia telah tiba di alam semesta purba. Good Fortune Saint Sovereign tentu tidak asing dengan nama Lin Ming. Lin Ming adalah seorang pemuda yang menakutkan. Di usianya yang baru 100 tahun, dia bisa menekan senior yang beberapa kali lipat usianya. Dia bahkan mampu mengalahkan putra keberuntungan Saint, seseorang yang jauh lebih tinggi. Jika orang seperti itu diberi waktu, maka masa depan mereka tidak dapat dibayangkan. Tapi sekarang, Lin Ming lemah. Good Fortune Saint Sovereign tentu tidak akan membiarkan Lin Ming tumbuh bebas. Dia sudah merencanakan untuk membunuh Lin Ming dalam beberapa ratus tahun ke depan dan menghilangkan semua potensi masalah, memotong rumput liar sampai ke akar-akarnya. Namun, sebelum ini, Good Fortune Saint Sovereign selalu memiliki hal-hal yang perlu dia tangani. Misalnya, berurusan dengan para spirita atau berurusan dengan orang-orang suci, atau bahkan memurnikan kolam darah misterius di planet ini sekarang. Tapi sekarang, Good Fortune Saint Sovereign sebenarnya mengetahui dari Kaisar Jiwa bahwa Lin Ming telah tiba di alam semesta purba. Ini juga merupakan alam semesta yang diserbu oleh orang-orang kudus. Jika demikian, maka dia benar-benar bisa memusnahkan sisa-sisa ras kuno dan dengan mudah membunuh Lin Ming saat dia berada di sana. Sungguh, kamu memilih untuk tidak menempuh jalan menuju surga tetapi lebih memilih menerobos gerbang neraka. Good Fortune Saint Sovereign mencibir, cahaya haus darah bersinar di matanya. Membunuh Lin Ming sama dengan memusnahkan harapan umat manusia. Bab 1897, angkat layar. Dunia jiwa, tanah suci pengangkatan jiwa. Di aula besar yang terbuat dari kristal jiwa, seorang pemuda tua berdiri di samping altar. Tangannya disilangkan di depan dada. Matanya terpejam dan kesadaran ilahinya terentang seperti tentakel monster, menembus tembok ratapan dewa. Pemuda ini adalah Kaisar Jiwa. Dalam situasi normal, bahkan Kaisar Jiwa yang menguasai seluruh dunia jiwa akan merasa mustahil untuk menembus tembok ratapan dewa dengan akal sehatnya. Tapi,
Jika dia bisa meninggalkan bekas pada seseorang sebelumnya, bahkan jika orang itu tidak berada di alam semesta yang sama dia masih bisa melewati 33 surga untuk merasakannya. Kaisar jiwa dan penguasa suci keberuntungan sama-sama meninggalkan bekas di tubuh masing-masing. Selama mereka menginginkannya, mereka dapat melintasi lapisan alam semesta untuk berkomunikasi. Saat ini, Kaisar jiwa telah menghubungi Good Fortune Saint Sovereign untuk memberitahunya tentang berita terkait Lin Ming. Mata Kaisar jiwa terbuka. Pada saat yang sama, hubungan antara dia dan Good Fortune Saint Sovereign terputus. Di depan Kaisar jiwa, bayangan kabur dari penguasa suci keberuntungan perlahan menghilang tanpa jejak. Kaisar jiwa terdiam. Dia turun dari altar, selangkah demi selangkah. Dengan rambut hitam panjang dan jubah seputih salju, dari belakang dia tampak seperti pemuda yang luar biasa cantik di puncak masa jayanya. Dan berdiri di depan Kaisar jiwa adalah seorang wanita terbungkus jubah hitam. Wanita ini adalah Zheng Mei. Saat ini, Zheng Mei menunduk. Ekspresinya lemah dan acuh tak acuh, mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Apakah hatimu sudah lunak? Kaisar jiwa tiba-tiba bertanya. Zheng Mei mengatupkan alisnya, tidak menanggapi. Kaisar jiwa tersenyum. Kamu tidak perlu bermain sandiwara di hadapanku. Saya sudah memiliki gambaran umum tentang pemikiran di dalam hati Anda. Anda secara pribadi berbicara dengan Lin Ming dan menghalangi akal sehat saya. Setelah itu, Lin Ming pergi ke alam semesta purba. Anda berbicara dengannya secara pribadi selama hampir 1/4 jam, apa yang Anda bicarakan? Senyum tipis terlihat di wajah Kaisar jiwa. Tapi, senyuman ini sangat menakutkan. Zheng Mei masih diam. Dia hanya berdiri di aula gelap, tampak seperti patung batu giok putih yang diselimuti jubah hitam. Kaisar jiwa menatap Zheng Mei selama 10 napas dan kemudian terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Detak jantungmu tetap sama dan tidak ada gangguan sedikitpun pada auramu. Bahkan energi yang beredar di dalam diri Anda seragam sempurna. Anda benar-benar tidak mempermalukan reputasi disebut sebagai permaisuri jiwa ras jiwa saya. Namun, suara Kaisar jiwa tiba-tiba berubah. Suasana di sekelilingnya menjadi sedingin es, seluruh tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Mata gelapnya yang kotor berubah menjadi pembunuh. Aku tidak akan membiarkanmu tidak menaatiku lagi. Anda harus tahu betapa berharganya Lin Ming bagi saya. Dia adalah kunci untuk membuka masa depanku. Setelah bertahun-tahun, saya telah menemukan titik balik bagi semua ambisi saya. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rencanaku. Kaisar jiwa dipenuhi dengan niat membunuh, seperti angin dingin yang menderu dari 9 jurang bawah. Saat Zheng Mei menghadapi niat membunuh yang kejam ini, esensi roh pelindungnya bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Kaisar jiwa. Suaranya sama dinginnya saat dia berkata, kamu tidak perlu mengancamku. Saya sudah tidak punya jalan lain untuk diambil. Pilihanmu juga merupakan pilihanku. Meskipun Zheng Mei mengatakan ini, dia masih tidak tahu apa yang ada di hatinya. Sebenarnya, apa yang disebut pilihan ini bukan miliknya sendiri, tapi pilihan yang Lin Ming bantu buat. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa Zheng Mei sudah mengharapkan pilihan Lin Ming, dan dia hanya menggunakan percakapan mereka untuk sekali lagi memantapkan tekadnya. Bagus, bagus, sangat bagus, kata Kaisar jiwa, berteriak baik 3 kali. Cacing yang hidup di dedaunan mati dan ranting-ranting tumbang tidak akan pernah memahami keindahan dan keagungan dunia, karena pandangan mereka terlalu sempit dan umur mereka terlalu singkat. Mereka tidak akan pernah bisa melewati salju musim dingin. Saya pikir Anda tidak ingin menjadi cacing seperti itu. Saat Kaisar jiwa berbicara, dia melangkah maju sampai dia hanya berjarak 1 kaki dari Zheng Mei. Dia tidak tinggi dan hanya berpenampilan seperti pemuda baru. Adapun Zheng Mei, dia tinggi. Dengan itu, mata mereka benar-benar sejajar satu sama lain. Saat mata mereka bertemu, emosi kompleks yang tak terhitung jumlahnya terkandung dalam tatapan Zheng Mei. Kata-kata terakhir Kaisar jiwa juga merupakan kata-kata yang diucapkan Zheng Mei kepada Lin Ming. Tapi dibandingkan saat dia mengatakannya, perasaan di baliknya benar-benar berbeda. Waktu perlahan berlalu. Dengan turunnya bencana besar, gelombang akan meningkat dan angin akan bertiup kencang. Ini adalah masa-masa sulit. Penguasa dari berbagai alam semesta sedang menyusun rencana mereka sendiri, mengambil kesempatan 1 miliar tahun ini untuk mewujudkan ambisi mereka. Keinginan fana tidak ada habisnya. Khususnya, dewa sejati yang berdiri di puncak alam semesta mereka. Mereka telah mengumpulkan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan telah melewati pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, menahan kesengsaraan yang tak terhitung banyaknya untuk sampai ke tempat mereka berada. Mereka tidak mau dengan patuh mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh takdir, mereka tidak mau mematuhi samsara dao surgawi. Mereka ingin mengendalikan nasib mereka sendiri, melampaui dunia dan menggenggam dao surgawi di tangan mereka. Adapun Kaisar jiwa dan penguasa suci keberuntungan, keduanya ada di antara mereka. Sudah waktunya. Chaos Star Ocean, markas ras dewa utama. Dewa penguasa tua berdiri di tepi platform pengamatan bintang, memandangi galaksi tak berujung yang beredar di sekitarnya. Mata tuanya seakan melihat menembus kabut alam semesta, mengintip nasib masa depan ras dewa. Melapor kepada Yang Mulia Dewa Penguasa, semua orang dari sisa ras kuno telah menaiki tabut harapan. Ini termasuk 22 juta warga ras dewa, 350 juta warga ras surgawi, 810 juta warga ras tulang mengaum, 80 juta warga ras titan, ras roh kuno.
Seorang Empyrean dengan hormat berdiri di belakang Dewa Penguasa yang lama. Di Wuhen telah melangkah maju, melaporkan segalanya kepada Dewa Penguasa yang lama. Dewa Penguasa tua itu perlahan mengangguk. Apakah mereka semua memahami betapa berbahayanya pertempuran ini, dan apa artinya bagi ras kuno kita? Mereka mengerti. Di Wuhen menjawab dengan sangat yakin. Semuanya sudah siap, kita bisa keluar kapan saja. Bagus. Dewa Penguasa lama akhirnya berbalik. Dia perlahan merapikan lengan bajunya. Di lengan bajunya, terpasang 3 kertas simbol hitam murni. Ketiga kertas simbol ini adalah keputusan dewa yang dibuat secara pribadi oleh Master Jalan Asura. Melihat ketiga keputusan dewa ini, semua orang Empyrean yang hadir telah mengubah warna kulit mereka. Keputusan dewa ini adalah kartu truf terbesar mereka dalam menerobos. Kalau tidak, mereka tidak akan punya cara untuk mengatasi rintangan yang merupakan Good Fortune Saint Sovereign. Yang mulia, 3 puncak Empyrean melangkah maju bersama-sama dan berlutut di tanah, tangan mereka terangkat ke atas kepala dengan hormat. Tolong berikan kami keputusan dewa. Kalian semua, apakah kalian siap? Dewa Penguasa tua memandang ketiga orang ini, nadanya kuno dan kuat. Seperti keputusan dewa yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, keinginan untuk mengaktifkannya tidaklah mudah sama sekali. Jika keilahian sejati menggembleng mereka, kekuatan mereka akan terkuras habis. Dan jika seorang Empyrean melakukan hal tersebut, mereka akan mempengaruhi sumber kehidupan mereka sendiri dan membakar api kehidupan mereka, sehingga sangat mengurangi umur mereka. Tuan yang terhormat, tolong berikan saya dekrit dewa. Di Wuhen dengan keras kepala mengangkat tangannya. Ini bukan giliranmu. 2 puncak tua Empyrean berdiri di depan Di Wuhen. Tolong berikan itu kepada kami. Dewa Penguasa lama memandangi 2 ras dewa tua Empyrean ini. Usia mereka sudah lebih dari 80 juta tahun. Dengan lambaian tangannya, 2 dekrit dewa terbang ke tangan kedua orang Empyrean. Kata siling dan juga kata streaking, kalian berdua bisa mengambil satu. Adapun yang terakhir, aku akan menahannya sendiri, suara Dewa Penguasa lama bergema. Ketika Di Wuhen mendengar ini, hatinya bergetar dan dia diam-diam mundur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan Dewa Penguasa yang lama. Dari semua Empyrean puncak ras Dewa Primal, dia adalah yang termuda. Kaum muda dan mereka yang berada di masa jayanya, mereka adalah masa depan ras dewa setelah perang besar ini. Mari kita pergi. Dewa Penguasa tua menarik napas dalam-dalam. Kami akan bertarung. Di langit hitam berbintang, kehampaan terasa sunyi dan tak berujung. Di dalam Chaos Star Ocean yang dipenuhi badai ruang waktu dan lubang hitam, sebuah kapal roh putih bersih membelah angkasa, terbang keluar tanpa melambat. Di tengah-tengah kapal roh putih bersih ini, ada piringan susunan yang sangat besar. 12 Empyrean duduk melingkar di sekeliling cakram susunan ini, memberikan energi pada kapal roh. Batu energi yang tak terhitung jumlahnya terbakar dalam formasi susunan. Lin Ming berdiri di luar formasi susunan, diam-diam memperhatikan semua ini. Di dekatnya, dia bisa melihat ruang luas yang tak berujung dengan cepat melewatinya. Ini dimulai. Lin Ming memiliki firasat samar bahwa pertempuran yang harus diterobos ini akan menjadi percikan yang menyalakan api perang yang meledak. Masa depan umat manusia, masa depan ras kuno, serta masa depannya sendiri, semuanya akan bergantung pada pertempuran ini. Melapor kepada Yang Mulia, di depan kami terletak blokade luar angkasa para suci, di haluan kapal roh, seorang prajurit pembawa pesan dari ras Titan melaporkan informasi tersebut. Jalankan. Dewa Penguasa lama menjawab dengan sederhana dan tanpa ampun. Suaranya membawa niat membunuh yang mendalam. Terserah kamu. Prajurit pembawa pesan menyampaikan perintah. Seluruh kapal roh tiba-tiba berakselerasi. Bang! Dengan ledakan keras, kekosongan itu bergetar. Blokade ruang angkasa para orang suci telah langsung dibuka. Tabut harapan tidak melambat sedikit pun, menembus penghalang spasial seperti anak panah menembus kertas tipis. Ini adalah kapal roh yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster dan dikemudikan oleh banyak orang Empyrean. Bagaimana mungkin blokade besar-besaran bisa menghentikannya? Bab 1898, membunuh seorang Empyrean. Serangan musuh. Di antara armada orang-orang kudus, seseorang berteriak dengan suara keras. Ratusan jimat pemancar suara menyala bersamaan, dengan cepat menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Siapa berani? Mereka mendekati kematian. Lebih dari 100 seniman bela diri suci bergegas keluar. Orang-orang ini sebagian besar adalah pemimpin batalion kecil dan komandan tim. Mereka awalnya bersenang-senang dan bermain-main, dan sekarang mereka tiba-tiba mendengar musuh menyerang. Perayaan mereka terganggu dan tentu saja mereka merasa tidak enak badan. Para pemimpin kelompok kecil ini sebagian besar adalah para Holy Lord. Saat mereka melihat roh putih bersih yang besar meluncur ke arah mereka, mereka semua menatap dengan linglung. Kapal roh bermutu tinggi. Seniman bela diri suci yang memimpin adalah seorang pria jangkung dan gemuk dengan budidaya raja dunia yang hebat. Semua hal dipertimbangkan, dia memiliki penglihatan yang baik dan dapat segera menyadari bahwa kapal roh putih ini luar biasa. Itu sebesar planet kecil dan meskipun jaraknya masih ratusan ribu mil, ia terlihat jelas. Apakah mereka ingin menerobos garis pertahanan istana surgawi, Godstep kita? Aktifkan formasi susunan pertahanan dan bersiap menghadapi musuh. Laporkan ke Empyrean Godstep apa yang terjadi, menurutku ras dewa itu akhirnya menjadi terlalu bosan. Raja Dunia Agung yang gemuk segera memesan.
Para seniman bela diri suci ini telah melalui banyak pertempuran. Meski mereka semua riuh dan gaduh, namun saat benar-benar bertemu musuh mereka tidak akan bermalas-malasan. Mereka segera membuka formasi susunan untuk menemui musuh yang datang. Namun, kapal roh putih tidak menembak ke arah barisan pertempuran mereka tetapi meluncur ke arah lain. Apa? Raja Dunia Agung yang gemuk itu tercengang. Arah itu adalah tempat istana surgawi Godstep berada. Godstep Heavenly Palace itu secara pribadi dijaga oleh Empyrean Godstep. Harus diketahui bahwa banyak istana surgawi Empyrean yang merupakan alat sihir kelas atas. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Apakah mereka gila? Apakah mereka ingin bunuh diri? Raja Dunia Agung yang gemuk itu tercengang. Pemimpin kelompok lainnya tertawa. Tidak lain hanyalah mencoba memecahkan batu dengan telur. Mereka hanya ingin mati. Dengan status Empyrean Godstep, dia seharusnya tidak mau ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Namun jika mereka berlari ke depan pintu rumahnya untuk mati, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Orang-orang terkekeh ketika mereka berbicara. Namun, corak kulit Great World King yang gemuk itu agak aneh. Situasinya terlalu mencurigakan. Kapal roh putih itu. Saat Raja Dunia Besar yang gendut itu berpikir, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kapal roh itu melesat menuju istana surgawi Empyrean Godstep dan sepertinya tidak melambat sama sekali. Dari lintasan dan kecepatan saat ini, mereka akan bertabrakan. Gila, Raja Dunia Besar yang gemuk itu dilanda kepanikan. Serangan mengerikan seperti itu pasti akan menyebabkan ledakan yang dahsyat. Setelah formasi susunan kapal roh tingkat tinggi meledak bersama dengan sejumlah besar batu energi di dalamnya, gelombang kejut energi yang dihasilkan akan menyedot setiap Holy Lord di dekatnya dan mencabik-cabik mereka semua. Astaga, 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 mengambang di angkasa, Godstep Heavenly Palace mulai bersinar dengan pendaran formasi susunan. Cahaya ilahi memancar dari dalam istana surgawi, ini adalah formasi susunan pertahanan istana surgawi. Dengan formasi arai skala besar selain manajemen pribadi Empyrean Godstep, bahkan serangan habis-habisan dari puncak Empyrean tidak akan mampu mengguncang penghalang. Tapi kapal roh yang tampak rapuh itu terus melaju ke depan. Itu adalah penampakan bunuh diri dari seseorang yang mencoba memecahkan batu dengan telur. Ini bunuh diri. Banyak orang menunggu untuk melihat kapal roh putih itu jatuh dan meledak menjadi kembang api yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan bintang. Namun, ketika kapal roh putih menghantam formasi susunan dengan kecepatan tinggi, bagian depan kapal roh juga bersinar dengan cahaya formasi susunan. Cahaya ilahi yang tak terbatas berkumpul di sana, membentuk pedang besar. Bilahnya dengan ceroboh merobek semuanya. Dengan ledakan keras, formasi susunan istana surgawi terkoyak. Ini seperti pisau yang merobek kertas biasa, tanpa perlawanan sedikit pun. Kemudian, kapal roh putih itu melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju Godstep Heavenly Palace. Bang! Istana surgawi bergetar hebat. Dindingnya dirobek dengan kejam oleh kapal roh putih. Kapal roh putih menerobos, menabrak istana surgawi. Gelombang energi yang luar biasa melanda. Dalam satu tabrakan itu, tak terhitung banyaknya seniman bela diri suci di istana surgawi Godstep yang telah binasa. Bahkan Raja Dunia di dalamnya pun tersedot dan terluka. Namun, kapal roh putih terus melaju dengan momentum yang tak terbendung. Dengan kecepatan yang hampir konstan, ia menembus istana surgawi Godstep yang sangat besar, menembus dari satu sisi ke sisi yang lain, membawa serta ledakan kembang api yang cemerlang saat melewatinya. Perasaan seperti ini seperti lembing yang menembus sasaran. Pada saat itu, seluruh istana surgawi Godstep runtuh. Pecahan-pecahan tak berujung terlempar ke udara saat banyak seniman bela diri yang berada di dalam istana surgawi Godstep terlempar ke dalam ruang hampa udara yang dingin. Sedangkan untuk kapal roh putih, itu seperti burung phoenix yang terbang keluar dari neraka, terus melaju jauh ke alam semesta. Beberapa ratus ribu mil jauhnya, Raja Dunia Agung yang gemuk dan yang lainnya memandang dengan ekspresi ngeri, semuanya ketakutan setengah mati. Mereka mengira ini adalah pertempuran yang sia-sia dan kapal roh putih akan meledak. Namun, kapal roh putih itu benar-benar keluar tanpa cedera sementara seluruh istana surgawi Godstep telah dihancurkan. Hasilnya sungguh bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan. Astaga, apa itu? Siapa ini? Dari dalam reruntuhan istana surgawi yang hancur, suara marah dan menggelegar bergema keluar. Seorang pria kurus dengan surai rambut putih melangkah keluar, mengejar kapal roh putih. Mata pria kurus seperti elang ini bersinar terang. Dia adalah Empyrean Godstep. Istana surgawi miliknya telah hancur, bagaimana dia bisa diam-diam menanggung penghinaan seperti itu? Istirahatlah untukku. Pria kurus itu berteriak dan menepuk telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi telapak tangan sepanjang 1000 mil yang bersinar dengan cahaya ilahi kemasan, menggenggam formasi susunan penggerak kapal roh putih. Dia ingin menghancurkan sumber listrik kapal roh. Bang! Tangan emas itu menabrak kapal roh putih. Kapal roh tiba-tiba berguncang dan melambat. Namun, dampak yang luar biasa membuat Empyrean Godstep maju. Yang mulia dewa yang berdaulat. Di dalam kapal roh, para Empyrean yang mengelola formasi susunan penggerak tiba-tiba merasakan kapal roh melambat, menerima perlawanan besar. Orang suci tingkat atas, Empyrean, menghalangi kapal roh kita dari jarak beberapa puluh ribu mil. Hapus dia, dengan cepat dan tegas. Suara dewa penguasa yang lama sedingin es. Ya, 3 puncak Empyrean menerima perintah dan terbang keluar dari kapal roh putih. Bahkan untuk seorang Empyrean puncak,
ingin membunuh Empyrean atas secara instan dari jarak puluhan ribu mil adalah hal yang sulit. Lagi pula, meski lawan tidak bisa melawan mereka masih bisa lari. Tapi kali ini, salah satu dari 3 puncak Empyrean memegang kertas simbol kuning di tangannya. Ini adalah keputusan dewa yang ditinggalkan oleh keilahian sejati biasa, tetapi setelah diperbaiki oleh Lin Ming, kekuatannya tidak bisa lagi dibandingkan dengan keadaan di masa lalu. Cahaya ilahi bersinar dan dekrit dewa menyala. Pada saat yang sama, 2 puncak Empyrean lainnya juga membantu serangan tersebut. 3 pancaran cahaya ilahi menembus kehampaan, meluncur lurus menuju Empyrean Godstop dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Khususnya, pancaran cahaya pusat sangat melimpah, merobek kosmos. Godstop Empyrean merasa khawatir. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam cahaya ilahi tengah itu. Terlebih lagi, kekuatan 3 orang yang menyerangnya telah jauh melampaui imajinasinya. Ini buruk. Empyrean Godstop berteriak kaget. Dia dengan cepat mundur, tapi, sudah terlambat. Cahaya yang muncul dari dekrit dewa itu terlalu mengerikan. Setelah terkunci di Empyrean Godstop, tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Cahaya ilahi yang cemerlang menelan Empyrean Godstop. Sementara itu, serangan 2 Empyrean lainnya juga bertabrakan. Ketiga serangan itu digabungkan, sepenuhnya menembus tubuh Empyrean Godstop. Empyrean Godstop melolong dengan menyedihkan. Tubuh fananya terkoyak oleh cahaya ilahi dan jiwanya dimusnahkan. Seperti ini, seorang Empyrean, dan bahkan orang terkemuka di antara para Empyrean, telah terhapus dari keberadaannya, langsung terbunuh dengan cara yang mengerikan. Ratusan ribu mil jauhnya, hati Raja Dunia Agung yang gemuk itu mengerut saat melihat ini. Semasa hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Empyrean mati, dan seorang Empyrean tingkat atas pada saat itu. Di masa-masa biasa, seorang Empyrean tidak berbeda dengan dewa di mata mereka, sebuah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Tetapi pada saat yang singkat itu, seorang Empyrean tingkat atas telah terbunuh seketika, berubah menjadi abu dan asap. Pemandangan menakutkan ini menyebabkan Great World King yang gemuk itu membeku di tempatnya, tampak seperti patung. Dan selain Raja Dunia Agung yang gendut, para seniman bela diri lainnya tidak mampu menahan pemandangan seperti itu. Mereka menggigil dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Kapal roh macam apa itu? Dengan satu gerakan ia mampu menghapus Empyrean atas. Ras kuno, apakah mereka semua telah muncul dari sarangnya? Raja Dunia yang gemuk tiba-tiba menyadari kemungkinan ini. Ras kuno akhirnya tidak mau pasrah karena dikepung dan berencana untuk membebaskan diri. Cepat laporkan beritanya. Pikiran Great World King yang gendut berada dalam kekacauan total. Dia mulai menyadari bahwa serangan pembuka ini akan menjadi api yang menyalakan sumbu untuk pertempuran terakhir yang menentukan antara para suci dan ras kuno. Faktanya, bukan hanya Raja Dunia Agung yang gemuk yang menyadari hal ini. Dari istana surgawi Godstop yang hancur, banyak Raja Dunia dengan cepat mengirimkan berita tentang apa yang terjadi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini akan segera sampai ke telinga Good Fortune Saint Sovereign. Bab 1899, Kelaparan. Jauh di dalam alam semesta purba, di tengah-tengah planet logam es. Good Fortune Saint Sovereign duduk di atas bola merah darah besar yang lebarnya 10.000 mil. Bola merah tua ini terus-menerus menggeliat. Kepala naga yang ganas menonjol keluar dari bola berdarah sebelum meleleh kembali ke dalamnya dengan hujan darah, mengulangi proses ini berulang kali. Di saat yang sama, suara keras terdengar dari tengah bola merah itu. Bang, 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 dengan gemuruh-gemuruh bumi, seluruh planet bergetar dengan suara ini. Suara menakutkan bergema melalui bagian dalam planet yang setengah tertutup. Jika seorang seniman bela diri dengan budidaya yang tidak mencukupi berdiri di ruang ini, mereka akan terpengaruh oleh gelombang suara berenergi tinggi yang mengerikan. Tubuh dan organ mereka akan beresonansi dengan gelombang suara hingga berubah menjadi bubur. Di lingkungan ini, seorang pemuda berlutut di hadapan penguasa suci keberuntungan, tangannya terentang di tanah dengan hormat. Yang mulia leluhur yang berdaulat, anak Anda meminta untuk pergi berperang. Pemuda ini sudah lama berlutut di sini. Dia tinggi, dengan bahu lebar. Fitur wajahnya tajam dan galak, sedikit rasa permusuhan muncul di matanya. Pemuda ini adalah orang yang telah dikalahkan oleh Lin Ming di masa lalu, Good Fortune Saint Sun. Dalam duel 100 tahun itu, ketika 60 tahun telah berlalu, Good Fortune Saint Sun telah dikalahkan oleh Lin Ming. Bukan saja dia dikalahkan, dia juga kalah dengan cara yang menyedihkan. Di hadapan banyak orang dengan orang-orang Empyrean dari ras suci, ras manusia, ras monster, dan ras iblis yang hadir, Good Fortune Saint Sun telah dikhianati di depan umum oleh Lin Ming. Tunangannya dicuri dan dia dipukuli hingga babak belur. Peristiwa ini selamanya akan menjadi hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Sekarang, 20-30 tahun telah berlalu. Putra keberuntungan Saint telah menanggung penghinaan ini, menyiksa dirinya sendiri, berlatih dengan rajin, semua demi keinginan kuatnya untuk menghapus rasa malu itu. Tapi Lin Ming tampaknya telah menghilang tanpa jejak, tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya beberapa hari yang lalu putra keberuntungan Saint mengetahui bahwa Lin Ming telah memasuki alam semesta purba. Dengan ini dia tidak bisa lagi duduk diam, jadi dia meminta untuk dikirim ke medan perang oleh Good Fortune Saint Sovereign. Namun, Good Fortune Saint Sovereign tidak menanggapi. Dan sekarang, dia juga mengetahui bahwa ras kuno sedang menaiki kapal roh kelas atas untuk menerobos pengepungan mereka.
Karena itu, putra keberuntungan Sein mengajukan diri untuk berperang sekali lagi. Yang mulia leluhur yang berdaulat, anak Anda dapat memastikan bahwa Lin Ming menaiki kapal roh putih itu. Alasan Lin Ming datang ke alam semesta purba adalah untuk membentuk aliansi dengan ras sisa kuno. Bahkan tampaknya Lin Ming telah meyakinkan para pemimpin ras kuno. Mereka seharusnya mencoba melarikan diri dari alam semesta purba dan melarikan diri ke alam ilahi untuk bertemu dengan manusia. Sebagai saingan Lin Ming, Good Fortune Sein San memiliki sedikit pemahaman tentang Lin Ming. Dia sudah bisa menebak sebagian kebenarannya. Namun, Good Fortune Sein Sovereign menggelengkan kepalanya. Kamu bukan tandingan Lin Ming. Anda telah rajin berkultivasi selama 20 tahun, tetapi bahkan sekarang, kesenjangan antara Anda dan dia semakin besar. Kata-kata Good Fortune Sein Sovereign bagaikan seember air dingin yang dilemparkan ke atas kepala Good Fortune Sein San. Aku, putra keberuntungan Sein mencengkeram tinjunya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sangat menyadari betapa menakutkannya Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming mampu melompati peringkat untuk mengalahkannya dan dia masih muda, di puncak masa mudanya. Kini, dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan tersebut akan semakin besar. Putra keberuntungan Sein mengertakkan gigi dan berkata, aku mungkin bukan tandingannya, tapi aku tidak perlu mengalahkannya secara langsung. Selama saya bisa memimpin pasukan untuk mengalahkannya di medan perang dan membunuhnya di sana, itu juga akan memulihkan hati seni bela diri saya. Saya mohon yang mulia leluhur yang berdaulat mengizinkan anak Anda memimpin pasukan ke medan perang. Good Fortune Sein San membungkuk dalam-dalam. Tapi, Good Fortune Sein Sovereign terus menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu terlalu keras kepala. Seringkali, ketika seorang jenius yang tiada taranya mencapai tahap akhir pertumbuhan mereka dan harus memahami hukum langit dan bumi dan melangkah ke jalan ketuhanan, menjalani kehidupan yang mulus tanpa masalah dan rintangan belum tentu baik. Seniman bela diri adalah makhluk yang terkadang membutuhkan kemunduran, seperti burung phoenix yang perlu menjalani nirwana, jalanmu terlalu mulus. Mengalami serangan seperti itu mungkin tidak berdampak buruk bagi Anda. Adapun Lin Ming, dia sama. Meskipun dia telah mengalami beberapa rintangan saat dia tumbuh, dibandingkan dengan mengejar dao surgawi, semua masalahnya sejauh ini tidak signifikan. Kamu dan Lin Ming sama-sama harus gagal. Namun, aku berdiri di belakangmu, jadi meskipun kamu kalah, kamu bisa memulai dari awal lagi. Adapun Lin Ming, dia tidak memiliki siapapun di belakangnya. Begitu dia dikalahkan, yang ada hanyalah kematian. Saat Good Fortune Sein Sovereign berbicara di sini, monster besar berwarna merah darah di bawah tubuhnya sepertinya telah terinfeksi oleh auranya. Monster itu semakin menggeliat, menyebabkan seluruh planet berguncang. Ayo, ini waktunya mengakhiri sandiwara ini. Aku tidak akan membiarkan seorang anak manusia menghancurkan rencanaku. Sebelum dia dewasa, aku akan membunuhnya. Niat membunuh muncul dari Good Fortune Sein Sovereign, dengan sembarangan mengalir keluar seperti air pasang. Good Fortune Sein San yang berjarak kurang dari 10 kaki dari Good Fortune Sein Sovereign merasakan hatinya dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam 9 jurang bawah. Bahkan dia belum pernah dengan sungguh-sungguh merasakan kekuatan mengerikan dari Good Fortune Sein Sovereign seperti hari ini. Wu. Monster merah tua itu semakin menggeliat. Jumlah kecil yang tersisa dari kolam darah dengan cepat mengering. Kolam darah telah diserap oleh monster merah tua itu, ditelan seluruhnya. Di permukaan tubuh monster itu, tanda besar mulai muncul. Dan, cahaya ilahi yang ditembakkan oleh rune ini semuanya berkumpul di antara alis Good Fortune Sein Sovereign. Pada saat itu, sebuah tanda juga muncul di antara alis Good Fortune Sein Sovereign. Rune ini berwarna emas, mirip dengan rune yang menutupi tubuh monster itu. Mungkinkah, putra keberuntungan suci terkejut melihat ini? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, lautan spiritual monster merah telah menjadi satu dengan milik penguasa suci keberuntungan. Bang, 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 dengan suara ledakan yang mengerikan, dari bola merah di bawah kaki Good Fortune Sein Sovereign, puluhan kepala naga merah yang ganas keluar. Naga ganas ini meraung dengan kekuatan luar biasa, menerobos dinding planet logam. Seluruh planet berguncang dengan keras. Naga merah yang jahat mengoyak bumi. Energi tak berujung melesat keluar, menembaki kehampaan ruang angkasa yang luas. Jika seseorang mengamati planet ini dari jarak jutaan mil, mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan terjadi. Planet ini mulai runtuh secara diam-diam dari dalam. Dan di celah-celah planet yang hancur, cahaya merah darah yang tak terbatas memenuhi udara, menjadi semakin tebal hingga seluruh planet tertelan. Perasaan seperti ini seperti monster yang lahir dari seorang ibu, namun karena monster itu terlalu kuat, ia malah menelan ibunya. Ini, melihat pemandangan yang begitu luas dan mengerikan, pikiran putra keberuntungan Sein bergetar. Monster merah tua itu sedang melahap sebuah planet. Binatang suci rasku, kelaparan, putra keberuntungan suci menelan ludah. Yang mulia leluhur suci, apakah Anda sudah menjalin hubungan spiritual dengan binatang suci itu? Kamu bisa mengendalikannya. Good Fortune Sein San dilanda kepanikan. Dia sudah lama mengetahui keberadaan binatang suci ras suci mereka. Rumor mengatakan bahwa binatang suci ini pada awalnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan bahkan di antara jurang maut. Nama lengkapnya adalah, Iblis Neraka, Kelaparan. Dan atribut spesialnya adalah, melahap semuanya. Jurang reruntuhan kuno adalah tempat yang mengerikan, sangat menakutkan sehingga tidak ada yang bisa memahaminya.
Pintu masuknya diblokir oleh pesona yang menakutkan. Pesona ini disebut pesona penyegelan surga. Pesona penyegel surga dikatakan mengandung hantu master jalan Asura dan pencipta kitab suci. Melalui alasan apapun, bahkan jurang maut yang melampaui ranah puncak Empyrean tidak akan mampu menembus pesona penyegel surga. Tapi, kelaparan telah muncul. Mengenai bagaimana hal itu terjadi, tidak ada yang tahu. Hanya ada satu kebenaran, bahwa setelah kelaparan meninggalkan jurang maut, kekuatannya turun drastis. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menelan sebagian besar dewa sejati. Munculnya kelaparan memicu bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang-orang kudus. Ia menelan sejumlah besar pembangkit tenaga suci dan seniman bela diri suci yang tak terhitung jumlahnya, lalu memakan mereka hingga menjadi lebih kuat. Namun pada akhirnya, Saint Sovereign kuno dari ras suci telah memimpin banyak dewa sejati untuk bergabung dan mengepung kelaparan dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, kelaparan terluka parah. Bahkan 90% energi asalnya yang dipulihkan telah hilang. Meski begitu, para Saint tidak mampu menghancurkan kelaparan. Dalam situasi ini, kelaparan kemudian menandatangani kontrak dengan Saint Sovereign kuno. Ini adalah kontrak yang setara. Orang-orang kudus akan mencari darah dan makanan untuk dimakan oleh kelaparan, dan kelaparan akan berperang demi orang-orang kudus. Seperti ini, kelaparan menjadi binatang suci bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus selalu ambisius. Mereka ingin menguasai 33 surga. Namun, dalam perang besar 3,6 miliar tahun yang lalu ketika para orang suci berperang melawan manusia, para orang suci telah membayar harga yang sangat mahal. Yang mulia Saint leluhur, bukankah kelaparan terluka parah dalam pertempuran 3,6 miliar tahun yang lalu oleh Empyrean Divine Seal yang membakar nyawanya sebagai harga? Sejak saat itu, kelaparan tertidur lelap. Bagaimana kamu bisa membangunkannya? Putra keberuntungan suci tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Lebih dari satu orang suci Empyrean ingin membangkitkan kelaparan, tetapi semuanya gagal. Tapi sekarang, Good Fortune Saint Sovereign tidak hanya membangkitkan kelaparan, tapi bahkan sepertinya sudah menguasainya. Hal ini membuat putra keberuntungan suci terengah-engah tak percaya. Gemuruh. Serangkaian ledakan mengerikan terus berlanjut. Dari tubuh bulat darah raksasa itu, semakin banyak tentakel naga darah yang terentang, menggali ke dalam bumi planet logam dan dengan sembarangan menelan energinya. Kekuatan mengalir ke tubuh kelaparan. Namun, seluruh planet ini musnah. Energi asalnya mengering, lautan menguap, dan retakan besar menyebar ke seluruh dunia. Bahkan tanah kering yang telah kehilangan seluruh energi spiritualnya ditelan sepenuhnya oleh kelaparan. Seperti ini, planet raksasa dengan radius puluhan ribu mil dimakan oleh kelaparan. Proses ini berlangsung kurang dari 1/4 jam. Perubahan drastis di dunia membuat putra keberuntungan Saint berjuang untuk menenangkan diri. Meskipun dia pernah mendengar bahwa kelaparan memiliki kemampuan untuk menelan dunia, cerita hanyalah cerita. Kini setelah dia melihat kisah-kisah ini menjadi nyata dengan matanya sendiri, dia benar-benar terkejut. Menembus sebuah planet tidaklah sulit, tetapi menghancurkan sebuah planet itu sulit. Sedangkan untuk menelan sebuah planet sepenuhnya, kekuatan besar macam apa itu? Sebagai seorang seniman bela diri yang dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri, putra keberuntungan Saint memiliki obsesi yang kuat terhadap kekuatan. Jika hanya kekuatan ini yang menjadi miliknya, betapa menakjubkannya itu. Pada saat ini, putra keberuntungan Saint menemukan bahwa kaki penguasa keberuntungan Saint telah tenggelam ke dalam darah kelaparan pada waktu yang tidak diketahui. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak tenggelam, tetapi tubuh fana penguasa suci keberuntungan telah menyatu dengan plasma darah kelaparan, berbagi pembuluh darah. Hah! Good Fortune Saint Sovereign dengan dingin mencibir. Di lehernya, pembuluh darah menjulang seperti cacing merah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Menelan planet bukanlah apa-apa, 3,6 miliar tahun yang lalu ketika kelaparan berada pada puncaknya, ia bahkan menelan takdir garis keturunan manusia, dengan kata lain, salah satu taus surgawi umat manusia, 9 bintang istana Dao. Babak 1900, meriam Dewa Primal Asura. Di zaman kuno, seniman bela diri manusia sangatlah kuat. Selain sistem pengumpulan esensi, manusia juga memiliki prestasi tinggi dalam sistem transformasi tubuh. Sistem transformasi tubuh. Itu adalah 6 tingkat pertama transformasi tubuh, diikuti oleh 8 gerbang tersembunyi dalam dan kemudian 9 bintang istana Dao. Banyak seniman bela diri manusia memilih untuk menempuh jalan transformasi tubuh. Beberapa seniman bela diri manusia bahkan memilih untuk mengolah tubuh dan energi secara ganda. Di era ini, banyak elit manusia yang bangkit. Namun setelahnya, dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, peraturan langit dan bumi berubah dan jalan transformasi tubuh umat manusia malah menjadi kutukan bagi mereka. Menjadi jarang bagi orang untuk membobol 8 gerbang tersembunyi dalam. Sedangkan untuk membobol 9 bintang istana Dao, itu hampir mustahil. Inilah mengapa umat manusia sejak saat itu menyebut mereka yang memilih jalur transformasi tubuh sebagai menentang surga. Bahkan dalam 3,6 miliar tahun berikutnya, hanya 2 manusia yang berhasil masuk ke 9 bintang istana Dao. Salah satunya adalah Empyrean Primordius, yang mengandalkan Grand Mist Spirit Bed yang memurnikan daging dan darah untuk menerobos. Orang lainnya adalah Lin Ming. Meskipun dia tidak memiliki Grand Mist Spirit Bed, dia mewarisi warisan dan keinginan Empyrean Primordius.
Selain itu, ada Xiao Moxian yang telah memberinya energi primal Yin dan darah Phoenix murni, menyebabkan Yin dan Yang batin Lin Ming menjadi harmonis. Dengan itu, Lin Ming akhirnya mampu menembus rantai Dao Surgawi. Dan jika ada alasan untuk semua rintangan ini, itu karena aturan Dao Surgawi telah berubah 3,6 miliar tahun yang lalu. Di masa lalu, ketika para biksu menyerbu umat manusia, banyak Empyrean dan dewa sejati yang menuangkan kekuatan mereka ke dalam kelaparan dan menelan salah satu Dao Surgawi umat manusia, dengan paksa memutus hubungan antara umat manusia dan 9 bintang istana Dao dari 33 Dao Surgawi. Untuk mengubah Dao Surgawi dan nasib seluruh ras, itu adalah kekuatan mengerikan yang mendekati tingkat keberadaan Beyond Divinity. Dan sejak perang besar itu, umat manusia yang kehilangan kemampuan untuk mengolah 9 bintang istana Dao seperti orang yang lengannya dipotong. Setelah itu, warisan yang melibatkan 9 bintang istana Dao juga perlahan hilang seiring waktu. Selain itu, dalam perang besar itu, segel ilahi Empyrean dan banyak manusia Empyrean lainnya telah mengorbankan diri mereka sendiri, menyebabkan warisan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan banyak tanah suci dimusnahkan. Hasilnya adalah umat manusia mulai menurun sejak saat itu. Sedangkan untuk para Saint dan Spirita, satu ras memiliki reruntuhan alam purba dan ras lainnya memiliki Akashic Dream Universe. Kedua ras ini menjadi semakin kuat. Dari segi populasi, umat manusia masih dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 ras puncak. Namun dari segi kekuatan, umat manusia jauh lebih rendah dibandingkan para Saint dan Spirita. Jika kelaparan berhasil menelan salah satu Dao Surgawi manusia, mengapa ras suci saya tidak mampu menaklukkan umat manusia sepenuhnya dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu? Iblis jurang kelaparan sudah mulai berpacu jauh ke alam semesta. Kecepatannya sungguh luar biasa, dengan cepat melewati kehampaan yang tak ada habisnya. Good Fortune Saint Sun berdiri di atas tubuh Famine yang berukuran planet, mengajukan pertanyaan kepada Good Fortune Saint Sovereign. Dalam perang 3,6 miliar tahun lalu, satu-satunya alam semesta yang berhasil dipertahankan manusia adalah alam ilahi. Di dunia ilahi, ras suciku menderita kekalahan demi kekalahan. Jika ada alasannya, maka itu adalah pemimpin umat manusia pada saat itu, segel ilahi. Aku tidak tahu keberuntungan apa yang dia temukan, tapi kekuatannya bahkan mampu menekan Saint Sovereign kuno. Di antara dewa sejati dia hampir tak tertandingi. Dia memimpin para dewa sejati umat manusia untuk berbenturan dengan para dewa sejati dari para Saint, bahkan menindas kita, namun setelah itu, Saint Sovereign kuno menggunakan kelaparan untuk melahap Dao Surgawi umat manusia dari 9 bintang di Istana Dao, secara drastis melemahkan mereka. Namun, segel ilahi Empyrean mampu menggabungkan seni segel ilahi miliknya dengan segel Elysium kuno dalam formasi susunan yang sangat besar. Dia memanfaatkan fakta bahwa kelaparan telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk menelan Dao Surgawi untuk secara langsung menyegel jiwa kelaparan. Inilah alasan mengapa kelaparan tertidur lelap sejak perang itu dan menjadi mustahil untuk dibangunkan. Selama ratusan juta tahun, banyak Saint Sovereign yang tiada taranya muncul di antara para Saint, namun tak satu pun dari mereka yang mampu membangkitkan kelaparan. Kelaparan yang telah kehilangan jiwanya kemudian berubah menjadi lautan darah yang sangat besar yang disebut Laut Kelaparan. Banyak orang suci Empyrean tidak tahu apa gunanya laut liar ini, tetapi kenyataannya itu adalah tubuh kelaparan yang sebenarnya. Awalnya, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan kelaparan. Tapi itu berubah, ketika saya mendapatkan Grand Mist Spirit Bed. Menggunakan Grand Mist Spirit Bed, aku menelan sebagian besar esensi daging dan darah kelaparan dan menyatukannya ke dalam tubuhku. Seperti ini, saya terhubung dengan garis keturunan kelaparan dan mampu membuat tanda roh saya diingat di kedalaman jiwanya. Sekarang kelaparan telah dikendalikan oleh tanda rohku. Ini hampir, avatarku. Berbicara di sini, suara Good Fortune Saint Sovereign dipenuhi teror. Wajah, leher, dadanya, semuanya dipenuhi pembuluh darah yang menonjol. Pembuluh darahnya berdenyut, membuatnya tampak seperti setan. Good Fortune Saint Sovereign mengepalkan tinjunya, seolah-olah seluruh alam semesta akan berada di tangannya. Dengan kelaparan sebagai avatarku, di ruang luas 33 surga tidak ada yang bisa menghentikanku. Suara Good Fortune Saint Sun bergema di seluruh kosmos. Dengan energinya sebagai media, ia menyebar jutaan mil, menyebabkan planet-planet berguncang. Karakter di level Good Fortune Saint Sovereign masing-masing memiliki ambisi mendalamnya masing-masing. Dalam bencana besar ini ketika tembok ratapan dewa lenyap, sebagian besar alam semesta di 33 surga hampir menyatu menjadi satu kesatuan. Alam mistik yang tak terbatas terbuka, memungkinkan sumber daya yang hampir tak ada habisnya dijarah darinya. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak dapat diperoleh kini dapat diperoleh. Ini adalah titik balik bagi semua orang untuk mewujudkan ambisi mereka. Pada saat ini, triliunan mil jauhnya, tabut harapan telah memulai pertarungan hidup atau mati dengan kekuatan utama para suci. Saint Empyreans muncul satu demi satu, semuanya berusaha menghentikan tabut harapan. Tabut harapan adalah harta karun tertinggi, kapal roh tingkat Beyond Divinity. Namun, yang mengemudikannya hanyalah ras Dewa Empyrean. Di tangan para Empyrean, tabut harapan hanya bisa menampilkan sedikit kekuatan sebenarnya. Bang! Dengan ledakan keras, tabut harapan pecah menjadi formasi susunan yang diciptakan oleh beberapa orang suci puncak Empyrean yang bekerja bersama, kecepatannya langsung anjlok 30%.
Ya, energi bertabrakan dengan keras. Cahaya ilahi menyala terang di sekitar tabut harapan, membuatnya tampak seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam matahari. Semuanya serang bersama, hentikan kapal itu. Di sisi ras suci, puncak Empyrean mengirimkan transmisi suara. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengepung sisa-sisa ras kuno, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan mereka melarikan diri di saat-saat terakhir. 3 puncak Empyrean serta 15 Empyrean menengah dan atas di belakang mereka berkumpul bersama, membentuk barisan pertempuran. Dengan lebih dari 18 orang Empyrean dan masing-masing memiliki eksistensi yang luar biasa di antara para Empyrean, kekuatan susunan pertempuran yang mereka bentuk dapat dibayangkan. Dalam sekejap mata mereka bahkan bisa mengubah planet yang lebarnya ratusan ribu mil menjadi debu. Melihat musuh-musuh kuat yang menjulang di hadapan mereka serta formasi susunan yang menakutkan, raut wajah dewa penguasa lama terasa dingin. Persiapkan, meriam dewa primal Asura. Tabut harapan bukanlah kapal roh transportasi sederhana. Formasi susunan besar-besaran diukir di lambungnya dan dilengkapi dengan senjata yang mengerikan. Itu adalah meriam dewa primal Asura. Hanya meriam dewa primal Asura itu sendiri yang juga merupakan harta tertinggi tingkat melampaui keilahian. Ketika semua formasi susunan besar di tabut harapan diaktifkan, energi meriam dewa primal Asura akan terakumulasi hingga batasnya. Setelah meriam dewa primal Asura melepaskan tembakan, ia dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bintang. Ledakan berikutnya akan menyebar hingga triliunan kuadriliun mil, yang pada akhirnya menghancurkan seluruh galaksi. Sayangnya, ras Dewa Empyrean tidak mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari Asura Primal God Cannon. Kalau tidak, apalagi barisan pertempuran para Empyrean ini, mereka bahkan akan mampu menginjak-injak Good Fortune Saint Sovereign. Untuk sementara waktu, batu energi berharga yang tak terhitung jumlahnya menyala. Mereka dilemparkan ke dalam formasi susunan tabut harapan tanpa mempedulikan biaya, semuanya terbakar bersama. Di dalam formasi susunan, sebuah meriam hitam kuno raksasa muncul. Laras meriam ini diukir dengan tanda Asura yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membuat pikiran gemetar ketakutan. Meriam Dewa Primal Asura adalah alat ajaib yang disempurnakan secara pribadi oleh Master Jalan Asura di masa lalu. Seperti yang terlihat, tekanan mengerikan memancar keluar, melewati kehampaan dan menyebabkan semua orang suci Empyrean gemetar karena niat membunuhnya. Apa itu? Orang suci Empyrean melihat Asura Primal God Cannon di haluan tabut harapan mengunci mereka. Saat mereka terpaku pada pemandangannya, mereka merasa seolah-olah sedang dimelototi oleh Dewa Kematian. Untuk sementara waktu, energi alam semesta yang tak terbatas berubah menjadi titik-titik cahaya yang berkumpul menjadi Asura Primal God Cannon. Kemudian, kekosongan itu runtuh. Dengan raungan yang memekakan telinga, meriam Dewa Primal kuno menembakkan seberkas cahaya setebal ratusan ribu mil, menembus ruang angkasa. Kaca, dengan suara gemuruh yang dahsyat, kekosongan itu runtuh seperti kaca, dengan suara gemuruh yang dahsyat, kekosongan itu runtuh seperti es tipis. Melihat dari jauh, yang bisa dilihat hanyalah cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Bahkan perasaan ilahi seseorang tidak dapat melihat melalui cahaya ini, karena semuanya telah sepenuhnya terpelintir oleh badai energi yang mengerikan. Ah! 2 orang suci Empyrean berteriak kesakitan. Saat tubuh mereka ditutupi oleh cahaya Asura Primal God Cannon, mereka langsung menjadi abu. Bahkan tubuh fana yang kuat dari orang suci Empyrean tidak dapat menahan dampak dari Asura Primal God Cannon. Sebuah pemboman telah secara langsung membunuh 2 orang suci Empyrean. Untuk sementara waktu, kekuatan meriam Dewa Primal Asura membuat takut dan menghalangi semua yang hadir. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.